Jam 3 pagi, ponselku bergetar berulang kali di atas nakas. Getarannya yang kering terdengar lebih dingin daripada cahaya bulan yang menembus tirai jendela. Di layar, tertera dua kata. Ibu mertua. Aku membuka mata dan melirik ke samping. Bagas masih tertidur pulas, punggungnya menghadapku, napasnya terdengar berat setelah seharian bekerja. Aku tidak membangunkannya, karena aku tahu jika ibunya yang menelepon pada jam seperti ini, sudah pasti bukan untuk menanyakan kabar. Aku mengangkat telepon. Belum sempat aku berkata apa-apa, suara Bu Ratna sudah terdengar, tajam seolah sedang memberi perintah pada asisten rumah tangga. Kirana, besok pamanmu dan sekeluarganya mau datang ke sini, menginap beberapa bulan. 9 orang semuanya. Kamu bereskan ruang tamu dan ruang kerja. Mereka baru akan pulang setelah Lebaran. Aku terdiam selama beberapa detik, bukan karena terkejut, tapi karena hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak menikah dengan Bagas, rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi rumahku. Lebih mirip seperti tempat singgah gratis bagi kerabat dari pihak suami. Kadang, ibu mertuaku datang menginap setengah tahun karena rindu pada putranya. Kadang, adik iparku membawa pacarnya untuk tinggal selama 3 bulan agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Kadang, keponakannya datang untuk persiapan ujian masuk universitas, makan dan tinggal selama 8 bulan, tidak pernah memasak, tidak pernah mencuci piring, bahkan mengeluh masakanku hambar. Dulu aku selalu sabar. Kupikir, seorang istri, jika ingin rumah tangganya damai, harus tahu caranya mengalah. Tapi setelah terus-menerus mengalah, aku baru sadar ada orang yang tidak menganggap sikap mengalah sebagai kebaikan. Mereka melihatnya sebagai izin untuk seenaknya melangkah masuk ke dalam hidupku. Aku melirik map dokumen yang sudah kusiapkan di atas nakas, lalu menjawab dengan suara sangat pelan. Iya Bu. Ibu menelepon di saat yang tepat, rumah ini baru saja kami jual kemarin, dan kami belum membeli rumah baru. Jadi, untuk sementara, kami bertiga saya, Mas Bagas, dan Bintang akan menginap di rumah Ibu, ya. Di seberang sana, suasana langsung hening, lalu suara Bu Ratna melengking. Apa katamu? Kamu jual rumah? Siapa yang mengizinkanmu? Mana Bagas? Bangunkan dia, suruh bicara sama Ibu. Aku sedikit menjauhkan ponsel dari telinga, lalu menjawab dengan tenang. Bagas sudah tidur Bu. Lagi pula, sertifikat rumah ini atas nama saya. Uang untuk membelinya sebagian besar adalah pemberian orang tua saya sebelum menikah, sisa cicilannya juga saya yang membayar. Secara hukum, saya punya hak untuk memutuskannya. Di seberang sana, napas Bu Ratna menjadi berat. Aku hampir bisa membayangkan wajahnya saat itu, marah sekaligus panik, seolah yang baru saja hilang bukanlah rumah menantunya, melainkan sebuah gudang yang bisa ia buka kapan saja. Waktu menikah dulu, keluarga kami juga kasih uang 50 juta, kamu mau menelannya semua. Aku duduk tegak, menyalakan lampu tidur. Cahaya kuning menerangi spray, tapi hatiku terasa dingin. Saya tidak lupa, Bu. Uang 50 juta itu saya catat dengan jelas. Tapi, sejak tahun kedua pernikahan sampai sekarang, biaya makan, listrik, air, dan kebutuhan hidup ibu, adik ipar, dan beberapa keponakan ibu yang tinggal di sini, totalnya sudah lebih dari 75 juta. Saya punya rinciannya setiap bulan. Kalau ibu mau, bisa saya kirim sekarang. Di seberang sana kembali hening. Aku tidak meninggikan suara, tidak juga membentak, tapi setiap angka yang kusebutkan terdengar setajam pisau. Pekerjaanku adalah penilai aset. Seumur hidupku aku terbiasa dengan dokumen dan angka, dengan nilai real dan penyusutan tak terlihat. Awalnya aku mencatat semua pengeluaran itu bukan untuk perhitungan dengan keluarga suami. Aku hanya ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa kesabaranku tidaklah gratis. Bu Ratna menggeram. Serumah tapi kamu hitung-hitungan sampai sekecil itu. Kamu masih menganggap kami keluarga? Aku melihat keluar jendela. Kota sedang tertidur, hanya aku, setelah 5 tahun menjadi menantu, akhirnya benar-benar terbangun. Justru karena keluarga, saya pikir kita harus saling membantu saat susah. Sekarang rumah kami sudah tidak ada. Saya membawa suami dan cucu laki-laki ibu untuk menginap sementara di rumah ibu. Masa ibu tega menolak? Rumah ibu memang kecil, tapi untuk 3 orang tidur di ruang tamu kan bisa. Ibu sendiri yang sering bilang keluarga harus saling menyayangi. Rumahku cuma 2 kamar sempit, bagaimana bisa muat? Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, coba ibu pikirkan. Rumah kami ada 3 kamar, 1 untuk kami, 1 untuk Bintang, dan 1 ruang kerja. Paman datang membawa 9 orang. Ibu mau mereka tidur di mana? Di balkon atau di dapur? Bu Ratna terdiam. Aku melanjutkan, masih dengan nada lembut seolah sedang mengobrol biasa. Atau begini saja, Bu. Ibu dan Bapak pindah sementara ke rumah Paman.
serahkan rumah ibu untuk kami. Paman kan adik kandung ibu, sudah pasti dianggap keluarga. Keluarga saling membantu, benar kan Bu? Kali ini, beliau tidak bisa lagi menahan diri. Kirana, hebat sekali kamu sekarang ya, awas kamu. Telepon ditutup dengan kasar. Aku meletakkan ponsel, hatiku sama sekali tidak bergetar. Mungkin seseorang hanya akan merasa takut ketika masih ingin mempertahankan sesuatu. Ketika seorang wanita sudah mempersiapkan jalan keluarnya sejak lama, bentakan hanya terdengar seperti angin yang menghantam pintu yang sudah terkunci. Bagas terbangun karena suara telepon. Ia mengucek mata dan duduk. Siapa yang telepon malam-malam begini, sayang? Aku menatapnya. Ibumu. Beliau bilang besok pamanmu akan datang membawa 9 anggota keluarganya untuk menginap beberapa bulan. Wajah Bagas langsung terlihat canggung. Ia menghela napas, mengusap rambutnya. Ibu kan emosian, mungkin hanya asal bicara saja. Paman dari kampung juga lagi susah, kita bantu sebisa. Sudah kuselesaikan. Ia tertegun. Kamu selesaikan bagaimana? Aku bilang rumahnya sudah dijual. Mulai besok, kita semua pindah ke rumah ibumu. Bagas menatapku. Matanya membelalak seolah baru pertama kali melihatku seumur hidupnya. Kamu bercanda? Aku mengambil map dokumen dari Nakas dan meletakkannya di hadapannya. Tidak bercanda. Ini akta jual belinya. Pihak pembeli sudah melunasi pembayaran kemarin. 3 hari lagi, kita harus serah terima rumah dalam keadaan kosong. Bagas melompat dari tempat tidur, kakinya yang telanjang menginjak lantai keramik yang dingin. Kirana, kamu sudah gila. Ini rumah kita. Kamu menjualnya tanpa bertanya padaku. Aku menatapnya lama. Pria di hadapanku ini pernah menjadi orang yang kucintai, pernah menerobos hujan untuk mengantarkanku semangkuk bubur, pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup. Tapi setelah menikah, setiap kali ibu dan kerabatnya masuk ke rumahku seolah ini milik mereka, ia selalu menunduk dan mengucapkan kalimat yang sama, sabar ya, sayang, biar suasana adem. Aku bertanya perlahan, Bagas, coba tanyakan pada dirimu sendiri, selama 5 tahun ini, kamu mempertahankan rumah ini dengan apa? Gajimu sebagian besar dikirim untuk ibumu, adikmu, dan dipinjamkan pada kerabat tanpa catatan. Anak sakit, aku yang urus. Uang sekolah anak, aku yang bayar. Cicilan rumah ini, aku yang lunasi. Sedangkan kamu menempatkan baktimu pada keluargamu di atas pundakku, lalu memaksaku untuk memikulnya. Bagas membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menarik koper dari dalam lemari. Suara rodanya di lantai terdengar begitu tenang dan dingin. Kamu tidak perlu khawatir soal anak kita. Sekolah baru bintang sudah kuurus. Lebih dekat dengan rumah kakek neneknya, jadi lebih mudah. Bagas melangkah mendekat dan menahan tanganku. Kirana, kita bicara dulu. Aku akan telepon ibu, bilang paman tidak usah datang. Rumah ini tidak jadi kita jual, ya? Aku melepaskan tangannya. Sudah terlambat. Dan sebenarnya, masalah ini tidak dimulai dari telepon malam ini. Ini dimulai sejak hari ibumu membuka lemariku dan mengambil barangku tanpa izin. Sejak adikmu merusak tasku yang kubeli dengan susah payah lalu tertawa sambil bilang, Mbak Kirana kan kaya. Sejak keponakanmu tiduran di ranjang pengantin kita dan mengukir nama di kayunya, sementara kamu bilang dia cuma anak kecil. Wajah Bagas memucat. Aku menutup koper. Malam ini hanyalah tetes terakhir. Tepat saat itu, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar keras. Ini rumahnya Bagas, ya? Saya pamannya. Kami sekeluarga sudah sampai di terminal. 9 orang, barang bawaan banyak sekali. Suruh Bagas jemput pakai mobil. 1 mobil mungkin tidak cukup, suruh istrimu bawa mobil 1 lagi. Aku melirik Bagas, wajahnya putih pasi. Dengan perlahan aku berkata ke telepon, Paman, alamatnya sudah ganti. Paman bawa saja seluruh keluarga langsung ke rumah Bu Ratna, ya? Nanti saya kirim alamat lengkapnya. Oh ya, untuk ongkos taksinya, Paman bayar sendiri dulu. Ya, anggaran untuk tamu di rumah kami sudah tidak ada lagi. Setelah itu, aku mematikan telepon. Bagas berdiri membeku di tengah kamar tidur, seolah hanya dalam 1 malam, dunia yang ia pikir bisa ia kendalikan telah runtuh di bawah kakinya. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, merasa hatiku sedikit lebih ringan. Bagas berdiri membeku di tengah kamar tidur, tangannya masih memegang ponselku yang baru saja ia rebut dalam kepanikannya. Layarnya sudah gelap, tapi wajahnya semakin pucat. Ia menatapku, lalu menatap koper yang terbuka di dekat tempat tidur, melihat pakaianku dan bintang yang tersusun rapi berlapis-lapis, seolah semuanya telah dipersiapkan sejak lama. Akhirnya ia sadar,
Ini bukanlah tindakan impulsif seorang istri yang marah pada ibu mertuanya di tengah malam. Ini adalah sebuah penarikan diri yang telah kuperhitungkan diam-diam, kurancang dalam senyap, dan kulaksanakan dengan tenang, hingga ke detail terkecil. Ia menelan ludah, suaranya serak. Kirana, tindakanmu ini sama saja mendorongku ke jurang. Paman sudah di terminal, ibu pasti juga sudah tahu. Sekarang kalau mereka semua datang ke rumah ibu, bagaimana ibu bisa menanganinya? Aku mengangkat kepala menatapnya. Tiba-tiba kalimat itu terdengar lucu sekaligus menyakitkan. Sampai detik ini, yang pertama ia pikirkan adalah apakah ibunya bisa menanganinya, apakah pamannya akan merasa canggung, apakah keluarganya akan kehilangan muka. Sedangkan aku, orang yang selama 5 tahun membuka pintu rumah untuk rombongan orang asing, memasak setiap hidangan, mencuci setiap helai handuk, membereskan setiap kekacauan, mendengar setiap cibiran, dan menahan setiap kali diremehkan. Di matanya tetaplah orang yang wajib menanggung segalanya. Aku menutup resleting koper. Suaranya yang memanjang terdengar di ruangan yang sunyi, sedingin goresan pisau. Bagas, kamu bilang aku mendorongmu ke jurang. Lalu, saat kamu diam saja membiarkan ibumu memerintahku, membiarkan adikmu menggeledah barang-barangku, membiarkan kerabatmu memenuhi rumahku, apa kamu pernah berpikir sedang mendorongku kemana? Bagas mengatupkan bibirnya, tatapannya kacau. Ia mendekatiku. Suaranya melembut seperti biasanya. Aku tahu kamu berkorban banyak, sayang. Aku tahu selama ini kamu lelah, tapi bagaimanapun mereka keluarga, kita tidak bisa sekejam ini. Ibu sudah tua, beliau terbiasa dengan cara hidup di kampung, kadang bicaranya tidak dipikirkan. Paman juga lagi susah makanya membawa keluarga ke kota, kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Aku tertawa sangat pelan, tapi tawa itu tidak ada riangnya sama sekali. Membantu itu ada batasnya, Bagas. Membantu dengan semangkuk nasi, satu malam tumpangan, atau sejumlah uang saat sakit, aku tidak pernah keberatan. Tapi keluargamu tidak menyebut itu bantuan, mereka menyebutnya hak. Ibumu menelepon jam 3 pagi bukan untuk bertanya apakah aku setuju, bukan untuk bertanya bagaimana sekolah anakku, bukan untuk bertanya apakah rumah kita cukup. Beliau hanya memberi perintah. Dan kamu, jika aku tidak menjual rumah ini, apa yang akan kamu lakukan besok pagi? Kamu akan memintaku menyerahkan ruang kerja, menyerahkan ruang tamu, dan pada akhirnya menyerahkan kedamaianku sendiri kan? Bagas memalingkan wajah. Ia tidak menjawab, karena jawabannya sudah terpancar jelas dari keheningannya. Aku bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Rumah itu saat itu masih utuh. Sofa abu-abu, rak TV, meja makan kayu tua buatan ayahku sebagai hadiah pernikahan, pot tanaman lidah mertua di balkon. Sekilas, semuanya masih tampak seperti rumah yang normal. Tapi hanya aku yang tahu, kenormalan itu sudah lapuk dari dalam. Seperti gaun indah yang menutupi tubuh penuh lebam. Orang luar hanya melihat kerapian, tapi yang mengenakannya merasakan sakit hingga tak berani menyentuh. Bagas mengikutiku dari belakang. Suaranya mulai bergetar. Kalau kamu jual rumah, uangnya di mana? Kamu mau pergi kemana? Kamu benar-benar mau membawa Bintang pergi? Untuk sementara, aku akan membawa Bintang ke rumah orang tuaku. Setelah itu, aku akan menyewa apartemen di dekat sekolah barunya. Uang hasil penjualan rumah akan kutabung sebagian lagi akan kubelikan unit apartemen kecil atas namaku dan Bintang. Lalu aku berbalik menatapnya. Pertanyaan itu ia ucapkan sangat pelan, begitu pelan seolah ia sendiri malu telah menanyakannya. Kamu mau pergi kemana? Pergilah, pulang ke rumah ibumu atau tetap di sini menyelesaikan urusan kerabatmu. Selama ini kamu selalu memilih mereka lebih dulu, kali ini aku biarkan kamu memilih mereka seutuhnya. Bagas menatapku seolah baru saja ditampar. Ia memegangi kepalanya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Langkah kakinya yang tergesa-gesa dan tak berdaya semakin membuatku lelah. Aku tidak ingin berdebat lagi. Berdebat adalah urusan orang yang masih berharap pasangannya akan mengerti. Dan harapanku, setelah 5 tahun, sudah padam seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu. Sekitar pukul 4.00 pagi, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Bagas terlonjak. Pasti paman sudah sampai. Aku melihat jam dinding, lalu menggeleng. Tidak secepat itu. Dengan sifat pamanmu, kalau harus bayar taksi sendiri, dia pasti masih di terminal, menelepon 10 kali lagi. Aku berjalan dan mengintip dari lubang pintu. Di luar ada 2 pria berseragam biru tua, di belakang mereka terlihat sebuah truk kecil dengan tulisan perusahaan jasa pindahan. Aku membuka pintu. Pria di depan bertanya dengan sopan, dengan Ibu Kirana, kami dari tim jasa pindahan yang Ibu pesan. Ibu meminta kami datang lebih awal untuk mengemas dan memindahkan barang ke gudang sebelum jam 9. Aku mengangguk, mempersilakan mereka masuk.
Benar. Barang yang diberi stiker merah dipindahkan. Bagas berdiri di belakangku, matanya membelalak, wajahnya seperti kehabisan darah. Kamu bahkan sudah memanggil jasa pindahan? Aku tidak menatapnya, hanya berkata pada dua petugas itu, tolong hati-hati, ya mas, barang pecah belah di dapur sudah saya tandai. Meja makan kayu itu ditinggal, pot tanaman di balkon saya bawa sendiri. Dua petugas itu bekerja dengan cepat dan cekatan. Hanya dalam beberapa menit, rumah mulai dipenuhi suara lakban yang disobek, suara kardus yang dibuka, dan suara plastik bubble wrap yang digulung di kaki-kaki perabotan. Suara-suara biasa itu, bagi Bagas, terdengar seperti hantaman palu pada kenangannya. Ia melihat rak TV yang dibungkus, sofa yang diangkat ke tengah ruangan, melihat setiap barang yang familiar berpindah dari tempatnya. Akhirnya, ia menerjang dan menahan tanganku. Kirana, aku mohon, hentikan ini. Aku akan telepon ibu sekarang juga. Aku akan bilang paman tidak usah datang. Aku janji, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa seenaknya datang menginap. Aku janji. Aku menatap tangannya yang menggenggam pergelangan tanganku. Tangan yang pernah kupercaya sebagai sandaran, tapi kemudian kusadari hanya tahu menahan seorang istri untuk terus bersabar, bukan tangan yang cukup kuat untuk menariknya keluar dari luka. Bagas, sudah berapa kali kamu mengucapkan janji itu? Ia terdiam. Aku melepaskan tangannya dengan lembut. Saat ibumu memaksaku berhenti kerja agar punya anak lagi, kamu juga berjanji akan bicara padanya. Saat adikmu, Sinta, merobek tasku, kamu juga berjanji akan menyuruhnya minta maaf. Saat keponakanmu merusak ranjang pengantin kita, kamu juga berjanji akan meminta ganti rugi. Tapi pada akhirnya, yang selalu harus melupakan adalah aku. Bagas menunduk, bahunya terkulai. Tepat saat itu, ponselnya berdering keras. Di layar tertera nama ibu, ia menatapku, lalu buru-buru mengangkatnya. Baru saja ponsel menempel di telinga, suara Bu Ratna sudah meraung begitu keras hingga terdengar di seluruh ruang tamu. Bagas! Istrimu itu berulah apa lagi? Pamanmu dan sekeluarga sudah di depan pintu rumah ibu. 9 orang dengan tumpukan koper memenuhi koridor, tetangga semua melihat seperti nonton pertunjukan. Cepat pulang sekarang. Segera setelah itu, suara pamannya yang keras menyela. Bagas, kamu ini bagaimana? Katanya rumahmu luas makanya paman bawa keluarga ke sini. Sekarang malah disuruh berdiri di rumah susun sesempit ini. Anak-anak menangis, orang dewasa lapar, barang bawaan menumpuk. Mau ditaruh di mana muka paman? Bagas memejamkan mata, tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Aku berdiri di sampingnya, hatiku anehnya tenang. Bukan aku kejam, aku hanya mengembalikan segalanya ke tempat yang semestinya. Yang berjanji adalah Bagas dan ibunya, yang mengundang mereka adalah ibunya. Yang seumur hidup menggunakan kata kerabat untuk menekan kepalaku juga keluarganya. Maka hari ini, biarlah mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya diganggu kerabat, bagaimana rasanya rumah dipenuhi orang, bagaimana rasanya ditonton tetangga, dan bagaimana rasanya ditimpa tangisan anak-anak serta omelan orang dewasa. Bagas baru saja hendak bicara, aku mengulurkan tangan, nyalakan pengeras suaranya, biar aku dengar lebih jelas. Ia menatapku dengan takut, tapi tetap melakukannya. Aku berkata pelan ke telepon. Ibu, kalau rumah ibu tidak muat, ibu bisa menyuruh paman menyewa penginapan. Orang dewasa bepergian jauh seharusnya sudah menyiapkan uang. Tapi kalau ibu tetap mau menantu yang menanggung, sayang sekali. Menantu yang ini sudah tidak punya rumah lagi untuk menampung. Di seberang sana hening sejenak, lalu Bu Ratna menjerit. Kirana, kamu memang menantu kurang ajar. Ku jawab dengan sangat lembut. Menantu kurang ajar masih lebih baik daripada ibu mertua yang tidak tahu diri. Setelah itu, aku mematikan pengeras suara dan menatap Bagas. Pergilah, ibumu membutuhkanmu. Bagas tidak pergi. Ia berdiri di sana, matanya memerah. Di satu sisi adalah rumah yang sedang dikosongkan, di sisi lain adalah ibu dan kerabatnya yang mengepung koridor rumah susun. Dan di tengah-tengah adalah dia, seorang pria yang sudah begitu terbiasa menghindari tanggung jawab, hingga saat tanggung jawab itu benar-benar menimpanya, ia hanya bisa berdiri membeku. Aku menoleh pada tim jasa pindahan. Mas, lanjutkan saja. Saya harus serah terima tepat waktu. Di tengah suara perabotan yang terus dikemas, aku memeluk pot lidah mertua dari balkon. Daunnya masih hijau, batangnya masih tegak, meskipun selama bertahun-tahun ia telah menyaksikan begitu banyak tangisanku di malam hari. Aku menunduk, membersihkan debu di tepi pot, lalu berkata pada diri sendiri. Ada hal-hal yang jika dipindahkan dari tempat yang menyesakkan, akan hidup kembali. Sementara Bagas, ia berdiri di tengah ruangan yang semakin kosong, wajahnya linglung seperti orang yang baru saja kehilangan sebuah rumah,
dan baru sadar setelah kehilangan bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar ia lindungi. Bagas masih berdiri di sana, tangan memegang ponsel tapi tak lagi punya ketenangan untuk bicara. Suara Bu Ratna dan pamannya di telepon sudah hilang, tapi gaungnya seolah masih menggantung di udara, begitu berat hingga bernapas pun terasa sesak. Aku tidak lagi menatapnya. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan sejak lama, hanya saja ia tidak pernah mau mendengar. Hari ini, sudah terlambat untuk mendengar. Dua petugas jasa pindahan terus bekerja dengan efisien. Mereka terbiasa dengan pemandangan pertengkaran keluarga, terbiasa dengan kepindahan yang tak utuh, jadi tak ada yang bertanya. Mereka hanya diam-diam membungkus, mengangkat, dan memberi label. Ruang tamu yang tadinya familiar mendadak menjadi asing. Setiap ruang kosong yang muncul setelah perabotan dipindahkan membuat ruangan terasa lebih luas tapi juga lebih dingin, sama seperti ketika seseorang pergi dari hidup kita. Ruang yang mereka tinggalkan bukanlah kelegaan, melainkan sebuah kekosongan yang membuat kita bingung harus berdiri di mana. Bagas akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menatapku, matanya campur aduk antara marah dan panik, tapi di dalamnya ada sesuatu yang belum pernah kulihat dengan jelas sebelumnya, ketidakberdayaan. Bukan ketidakberdayaan karena tidak bisa melakukan sesuatu, tapi karena untuk pertama kalinya tidak ada lagi yang mau menanggung bebannya. Kirana, apa kamu harus bicara sekeras itu pada ibu? Aku menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena terlalu akrab dengan pertanyaan semacam ini. Bagas, jika aku bicara lembut, apa kamu akan mendengar? Apa ibumu akan berhenti? Atau semuanya akan terulang seperti biasa, hanya saja kali ini ditambah 9 orang lagi? Ia tidak menjawab. Ia tahu aku benar. Tapi kebenaran itu membuatnya tidak nyaman karena mendorongnya ke posisi yang tidak ia inginkan, posisi harus memilih. Aku melangkah ke balkon, meletakkan pot lidah mertua, lalu berbalik menatap rumah ini untuk terakhir kalinya. 5 tahun tinggal di sini, aku pernah berpikir akan selamanya. Pernah membayangkan anakku tumbuh besar di kamar itu, pernah berencana merenovasi ruang kerja menjadi sudut baca yang tenang. Tapi semua rencana itu tak pernah terwujud, karena rumah ini tidak pernah menjadi milikku seutuhnya. Bagas mengikutiku, suaranya merendah, nyaris memohon. Aku akan pulang menyelesaikan masalah di rumah ibu. Aku akan bicara terus terang pada paman dan semuanya. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku berbalik menatapnya. Kalimat ini sudah terlalu sering kudengar, hingga setiap katanya familiar, setiap napasnya saat mengucapkannya pun tak lagi asing. Tapi kali ini, perasaanku bukan lagi kecewa atau sakit hati, melainkan sebuah kehampaan yang sangat nyata. Kamu tidak butuh kesempatan lagi, Bagas. Kamu butuh tanggung jawab. Keduanya adalah hal yang berbeda. Ia terdiam. Aku tahu ia mengerti. Tapi mengerti bukan berarti bisa melakukan. Tepat saat itu, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal, aku meliriknya sekilas, lalu mengangkat. Suara seorang pria parubaya, sedikit lelah tapi tetap sopan, terdengar. Dengan Ibu Kirana, saya petugas keamanan dari kelurahan. Saat ini ibu mertua, ibu beserta keluarganya sedang berkumpul di koridor apartemen dan mengganggu warga sekitar. Kami sudah mengingatkan, tapi mereka tidak mau pergi. Apa ibu bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya? Aku memejamkan mata sejenak, lalu menjawab. Pak, boleh saya tanya, mereka berada di depan unit milik ibu mertua saya, kan? Betul, Bu. Tapi mereka sampai memenuhi koridor, bahkan ada yang menggelar tikar di depan pintu. Aku hampir bisa membayangkan pemandangan itu. Bu Ratna berdiri di tengah koridor, menangis sambil mengeluh. Pamannya marah karena tidak disambut seperti yang dijanjikan. Anak-anak menangis kelelahan, tetangga menonton dan berbisik-bisik. Sebuah pemandangan yang gaduh dan memalukan. Tapi sayangnya, aku tidak lagi merasa bersalah. Saya mengerti, Pak. Tapi mohon diperjelas, rumah saya saat ini sedang dikosongkan. Tempat mereka berdiri sekarang adalah properti pribadi milik ibu mertua saya. Saya tidak punya wewenang untuk ikut campur. Jika mereka mengganggu ketertiban, silakan Bapak proses sesuai aturan. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar jawaban, baik, Bu. Kami akan lanjutkan penanganan. Tapi pihak keluarga mengatakan ibu mengusir mereka, jadi kami perlu memverifikasi. Aku tersenyum tipis. Saya tidak mengusir siapapun, Pak. Saya hanya tidak lagi menerima orang tambahan di rumah saya. Keduanya adalah hal yang berbeda. Setelah itu, aku menutup telepon. Bagas menatapku, matanya membelalak. Petugas keamanan telepon, situasi di rumah ibu pasti kacau. Ia memegangi kepalanya dan duduk terkulai di sofa yang belum diangkat. Ya Tuhan, bagaimana ibu bisa tahan? Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak bisa lagi menjelaskan padanya,
bahwa apa yang sedang dialami ibunya saat ini adalah apa yang telah kualami selama bertahun-tahun. Bedanya, aku menanggungnya dalam diam, sementara ibunya menanggungnya dalam kegaduhan. Suara lakban kembali terdengar, sebuah lemari selesai dibongkar, rumah semakin kosong. Sekitar jam 6 pagi, cahaya di luar mulai terang. Sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, menyinari lantai dan menyoroti ruang-ruang kosong yang dingin. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tiba-tiba merasa sangat ringan, seolah beban yang menekan dadaku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Bagas berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti di hadapanku. Kirana, kalau sekarang aku tanda tangani surat cerai, apa kamu benar-benar tidak akan kembali? Aku menatapnya, tidak menghindar. Tidak. Satu kata, tapi cukup untuk membuatnya mengerti segalanya. Ia mundur selangkah, seolah baru saja didorong keluar dari sebuah pintu yang tak pernah ia sangka akan tertutup. Kamu, sudah tidak punya perasaan lagi padaku? Aku diam sejenak, lalu berkata sangat pelan. Perasaan itu tidak hilang dalam semalam, Bagas. Ia terkikis sedikit demi sedikit setiap kali kamu memilih orang lain daripada memilihku. Saat kamu ingin mempertahankannya, ia sudah tidak ada lagi. Bagas tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik, menatap keluar jendela, punggungnya menghadapku. Sama persis seperti posisinya saat aku menerima telepon jam 3 pagi tadi. Hanya saja kali ini, jarak di antara kami bukan lagi sehelai selimut, melainkan 5 tahun yang menumpuk. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi lagi. Lebih cepat dan mendesak dari sebelumnya. Bagas tersentak. Pasti mereka ke sini. Aku melihat jam, lalu berjalan membuka pintu. Di luar, bukan kerabatnya, melainkan adik perempuannya, Sinta. Wajahnya memerah, rambutnya acak-acakan, matanya penuh amarah. Mbak Kirana, buka pintunya. Aku mau bicara. Aku berdiri menghalangi pintu, tidak mempersilakannya masuk. Ada apa? Bicaralah di sini. Sinta menarik napas, lalu bicara cepat. Mbak keterlaluan, seluruh keluarga kami berdiri di bawah sana. Ibu dipermalukan tetangga, paman marah-marah. Mbak tidak malu? Aku menatap lurus ke matanya. Malu itu kalau kita berbuat salah tapi tetap ngotot. Sedangkan aku hanya pindah dari rumahku sendiri. Aku tidak melihat ada yang perlu dipermalukan. Sinta terdiam, lalu nadanya menjadi lebih tajam. Mbak jual rumah tanpa bilang Mas Bagas. Mbak anggap Mas Bagas itu apa? Ini rumah kalian berdua. Aku menggeleng pelan. Rumah bersama itu tanggung jawabnya juga harus bersama. Tapi 5 tahun ini, tanggung jawab itu ada di mana? Coba kamu tanyakan pada kakakmu. Sinta menoleh pada Bagas. Mas diam saja Mbak Kirana berbuat seenaknya? Bagas menatap adiknya, lalu menatapku. Akhirnya, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat lirih, aku tidak bisa menahannya. Sinta tertegun, tak percaya. Aku menutup pintu, tak ingin melanjutkan percakapan sia-sia itu. Dari luar, suara Sinta masih terdengar beberapa kali, tapi aku tak lagi mendengarnya dengan jelas. Di dalam, rumah sudah nyaris kosong. Aku tahu, sejak detik ini, segalanya tak akan bisa kembali seperti semula. Dan aku, tak lagi ingin kembali. Pintu baru saja tertutup di belakang Sinta, rumah mendadak jatuh dalam keheningan yang aneh. Bukan jenis ketenangan yang menenangkan, melainkan kekosongan yang membuat orang sadar bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Aku bersandar sejenak di pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik. Bagas masih berdiri di sana, tak bergerak seperti bayangan. 2 petugas jasa pindahan sudah hampir selesai. Hanya tersisa beberapa barang terakhir. Televisi sudah diturunkan, sofa ditarik ke tengah ruangan, meja tamu kosong melompong. Ruang-ruang kosong yang terlihat semakin banyak, seolah lapisan-lapisan kepura-puraan dikupas satu persatu, menampakkan kebenaran yang tak bisa lagi kami hindari, yang disebut keluarga ini sudah lama retak. Kami hanya terus mencoba berdiri di dalamnya, berpura-pura semuanya masih utuh. Bagas berbalik menatapku, suaranya serak, tak ada lagi perlawanan. Kirana, kalau sekarang aku pulang ke rumah ibu, menyelesaikan semua masalah ini, lalu kembali, apa kita bisa mulai dari awal? Aku menatapnya lama. Mungkin pada saat itu, ia benar-benar ingin mempertahankan sesuatu. Sayangnya, apa yang ingin ia pertahankan sudah tidak ada lagi. Bagas, kamu tidak mengerti. Aku pergi bukan karena kejadian hari ini. Hari ini hanyalah akibat dari banyak hal sebelumnya. Kamu tidak kehilanganku dalam satu malam. Kamu kehilanganku sedikit demi sedikit. Selama 5 tahun. Ia menunduk, bahunya bergetar pelan. Aku tahu ia terluka, tapi lukanya datang terlambat. Dan hal-hal yang datang terlambat seringkali. Aku menoleh pada 2 petugas itu. Mas, tolong diperiksa lagi. Barang yang berstiker merah sudah semua, kan? Tidak ada yang tertinggal?
Salah satu dari mereka mengangguk. Sudah hampir semua, Bu. Tinggal tempat tidur di kamar dan beberapa kardus kecil. Mendengar kata tempat tidur, Bagas langsung mengangkat kepala. Tempat tidur, yang itu jangan dipindahkan. Bisa? Aku menatapnya. Kenapa? Ia berjalan cepat ke arah kamar tidur, berdiri menghalangi pintu seolah secara naluriah. Itu ranjang pengantin kita. Bagaimanapun, itu kenang-kenangan. Tolong tinggalkan saja, ya. Aku mengikutinya masuk ke kamar. Ranjang yang familiar itu berada di tengah ruangan yang kosong. Kasurnya sudah ditarik miring, memperlihatkan rangka kayu di bawahnya. Aku menunduk, mataku berhenti pada goresan-goresan di kayu, tulisan tangan cakar ayam yang pernah kulihat lebih dari setahun yang lalu. Aku mengeluarkan ponsel, membuka sebuah foto, lalu menunjukkannya pada Bagas. Kamu masih ingat ini? Bagas melihat ke layar, wajahnya langsung berubah. Itu adalah foto yang kuambil saat menemukan tulisan-tulisan yang diukir di ranjang kami. Nama karakter game, beberapa simbol aneh, semuanya ulah keponakannya saat ia tinggal di sini untuk persiapan ujian. Aku ingat betul hari itu, aku berdiri di kamar, tanganku gemetar karena marah. Aku tidak sayang ranjangnya, tapi aku tidak tahan perasaan privasiku dilanggar. Tapi Bagas menarikku dan berkata, dia masih kecil, jangan dibesar-besarkan. Lalu semuanya berlalu seolah tak pernah terjadi. Aku menatap lurus ke arahnya. Kamu bilang ini kenang-kenangan? Bagiku, setiap kali berbaring di ranjang ini, aku teringat betapa perasaanku tidak pernah dianggap penting. Kamu memintaku menyimpannya untuk apa? Bagas tak bisa berkata-kata. Ia menunduk, lalu perlahan melepaskan tangannya dan menyingkir. Dua petugas masuk dan mulai membongkar ranjang. Suara baut yang diputar, suara gesekan kayu, terdengar berirama, seolah kepingan-kepingan kenangan sedang dipisahkan. Aku berdiri menonton, tidak sedih, tidak juga menyesal, hanya merasa ringan. Ketika ranjang itu diangkat keluar, kamar tidur menjadi benar-benar kosong, hanya menyisakan lemari tanam dan beberapa bekas debu di tempat perabotan pernah berdiri. Aku melangkah keluar, melihat sekeliling, lalu berkata pada Bagas, barang-barangmu sudah kukemasi. Ia mengangkat kepala. Di mana? Aku menunjuk ke sudut ruang tamu. Di sana ada beberapa kantong plastik hitam besar yang diikat rapat. Pakaian, sepatu, barang-barang pribadi miliknya. Semuanya ada di dalam. Ia bisa membawanya kapan saja. Bagas menatap kantong-kantong itu, matanya rumit. Mungkin ia tidak pernah membayangkan suatu hari barang-barangnya akan dikumpulkan seperti itu, tidak lagi di dalam lemari, tidak lagi tersusun rapi, melainkan hanya tumpukan kantong yang bisa dibawa atau ditinggalkan. Ia mendekat, membuka salah satu kantong, melihat isinya, lalu tertegun, kamu menaruh barang-barangku seperti ini? Kujawab dengan sangat tenang. Itu cara tercepat untuk membereskan. Ia tertawa kering. Aku mengerti. Di matamu sekarang, aku juga seperti barang-barang ini, bisa dikumpulkan dan dibawa pergi kapan saja. Aku tidak menyangkal. Pemahamanmu itu benar. Bagas tak berkata apa-apa lagi. Ia mengikat kembali kantong itu, berdiri sejenak, lalu duduk di sofa, memegangi kepalanya. Sekitar pukul 6.30, semuanya hampir selesai. Dua petugas jasa pindahan melapor, Bu, sudah selesai. Kami pindahkan ke truk dulu. Ya. Sebentar lagi truknya jalan, aku mengangguk, menandatangani surat serah terima, dan memberikan upah tambahan. Terima kasih, Mas. Ketika mereka pergi, rumah itu hanya menyisakan aku dan Bagas. Tak ada perabotan, tak ada suara, hanya dua manusia yang berdiri di dalam ruang kosong, persis seperti hubungan kami saat ini. Bagas mengangkat kepala menatapku, suaranya sangat lirih. Kirana, benar-benar tidak ada cara lain? Aku diam beberapa detik, lalu berkata, ada. Tapi bukan untuk kembali, melainkan untuk berhenti di saat yang tepat. Ia memejamkan mata, tak berkata apa-apa lagi. Tepat saat itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini ia tidak langsung mengangkat, melainkan menatapku sejenak sebelum menjawab. Hanya mendengar beberapa detik, wajahnya sudah memucat. Apa? Kok bisa? Aku tidak bertanya, tapi sudah bisa menebak. Ia menutup telepon, menatapku, suaranya nyaris hilang. Paman bertengkar dengan tetangga. Mereka melapor ke petugas keamanan. Situasi di bawah sangat tegang. Aku mengangguk pelan. Semuanya terjadi persis seperti yang kupikirkan. Ketika orang terbiasa dimanja, mereka tidak akan tahu batas sampai mereka didorong keluar dari zona nyaman. Aku mengambil tas, memeriksa kembali dokumen, lalu berkata, aku turun sebentar, menyelesaikan semuanya. Bagas menatapku kaget. Kamu turun untuk apa? Itu urusan mereka. Aku menatapnya. Tidak. Sekarang itu juga urusanku.
Setidaknya, untuk mengakhirinya dengan jelas. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Koridor masih terdengar bisik-bisik tetangga. Sinta berdiri di ujung koridor. Melihatku, ia langsung membuang muka, tapi tatapannya masih penuh kejengkelan. Aku tidak berhenti, langsung menuju tangga. Hatiku sangat tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sakit hati, hanya ada satu perasaan yang jelas. Semuanya harus berakhir, dan akulah yang akan mengakhirinya. Karena jika tidak ada yang menghentikan, lingkaran setan ini akan terus berlanjut, dan yang akan terus menderita adalah aku. Saat aku keluar dari gedung, dari kejauhan sudah terdengar suara pertengkaran. Sekelompok orang berkumpul di depan gerbang, di antaranya ada Bu Ratna, Paman, dan seluruh keluarganya. Mereka berdesakan, koper menumpuk, wajah semua orang tegang. Aku berhenti sejenak, menatap mereka, lalu melangkah mendekat. Inilah saatnya aku mengatakan semua yang perlu dikatakan. Aku melangkah keluar dari pintu lobi. Udara pagi masih terasa sejuk, tapi kesejukan itu tak sebanding dengan ketegangan yang menyelimuti halaman depan. Dari jauh, aku bisa melihat dengan jelas setiap wajah yang familiar. Bu Ratna berdiri di tengah, rambutnya acak-acakan, matanya merah, satu tangan di pinggang, tangan lainnya menunjuk-nunjuk, mulutnya tak henti mengeluh pada petugas keamanan dan beberapa tetangga yang menonton. Di sampingnya ada Paman, bertubuh besar, wajahnya merah padam karena marah. Di belakang mereka, istri Paman dan anak-anaknya, ada yang jongkok, ada yang bersandar di koper, semuanya berdesakan di ruang sempit. Pemandangan itu tiba-tiba mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa tahun lalu, juga pernah berdiri di tengah keributan seperti itu. Bedanya, dulu aku di dalam rumah, sekarang mereka di luar. Aku mendekat, langkahku mantap, tidak cepat, tidak lambat, tapi cukup untuk membuat semua mata tertuju padaku. Bu Ratna yang pertama melihatku, tatapannya langsung berubah dari sedih menjadi marah. Kirana, kamu masih berani turun ke sini? Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Seluruh keluargaku kamu usir sampai berdiri di jalan begini, kamu puas sekarang? Aku berhenti di hadapannya, jarak kami cukup dekat sehingga aku tak perlu meninggikan suara. Ibu, saya tidak mengusir siapapun ke jalan. Saya hanya tidak lagi membukakan pintu rumah saya untuk orang lain. Paman langsung menyela, suaranya penuh amarah. Menantu macam apa kamu, bicaranya seperti itu. Rumahmu luas, kami datang menumpang beberapa bulan. Apa salahnya sampai dibesar-besarkan, pakai acara jual rumah segala. Kamu meremehkan keluarga dari pihak ibu, ya? Aku menatap lurus ke arahnya, tidak menghindar. Paman bilang menumpang beberapa bulan, tapi apa Paman sudah bertanya pada saya sebelumnya? Apa Paman bertanya apakah rumah saya cukup? Atau Paman pikir, asal namanya keluarga, bisa datang kapan saja? Paman terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada keras, keluarga itu harus saling membantu. Masa kamu sudah kaya lalu lupa daratan? Aku tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ada riangnya. Saling membantu itu terjadi jika kedua belah pihak saling menghormati, Paman. Kalau satu pihak terus-menerus menggunakan alasan keluarga untuk mengganggu dan menuntut, itu bukan membantu, itu memaksa. Mendengar itu, Bu Ratna tak tahan lagi. Ia maju selangkah, suaranya melengking. Memaksa, saya ini ibu mertuamu. Saya bilang satu kata, kamu harus dengar. Rumah itu milik anak saya mau siapapun datang, itu hak saya. Kamu tidak punya hak melarang. Aku menatapnya lama, lalu berkata perlahan, kata demi kata, rumah ini sertifikatnya atas nama saya, dan sejak kemarin, rumah ini sudah dijual kepada orang lain. Kalimatku membuat kerumunan itu hening sejenak, lalu disusul oleh bisik-bisik. Paman menoleh pada Bu Ratna dengan wajah tak percaya. Benar-benar dijual? Bu Ratna tergagap. Dia cuma asal bicara, siapa yang percaya? Aku tidak berdebat, hanya mengeluarkan ponsel, membuka dokumen akta jual beli, dan menunjukkannya pada mereka. Ini buktinya. Kalau Paman mau lihat lebih jelas, saya bisa kirim salinannya. Tak ada yang mengambil ponselku, tapi tatapan mereka sudah berubah. Dari amarah menjadi kebingungan, lalu perlahan menjadi sesuatu yang sulit diungkapkan, mungkin ketakutan. Tepat saat itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dari rombongan itu, memegang seikat kunci dan dengan iseng menggoreskannya ke bodi sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di dekatnya. Suara logam menggesek cat terdengar nyaring, tapi orang-orang dewasa di sekitarnya seolah tidak peduli, atau sengaja tidak peduli. Aku menoleh, jantungku tiba-tiba berdebar. Mobil itu, aku langsung mengenalinya. Sebuah mobil mewah yang bukan milik penghuni kompleks, dan goresan-goresan baru di bodinya sudah cukup untuk menimbulkan masalah besar. Aku berjalan cepat mendekat, suaraku menjadi dingin.
Hentikan. Anak itu terkejut menatapku, lalu berlari ke arah ibunya. Wanita itu melirikku sekilas, suaranya menantang. Anak kecil iseng saja, kenapa jadi serius begitu? Aku menatap lurus ke arahnya. Ibu tahu berapa harga mobil ini? Wanita itu mengangkat bahu. Mobil ya mobil. Lecet ya diperbaiki, tidak usah dibesar-besarkan. Aku tak berkata apa-apa lagi, hanya menoleh pada Bu Ratna. Ibu lihat kejadian ini? Bu Ratna baru menyadarinya. Ia melirik sekilas. Sedikit terkejut, tapi masih berusaha menjaga nada bicaranya. Anak kecil iseng, ada apa sih? Kamu jangan berlebihan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat jelas, goresan ini, kalau diperbaiki, biayanya paling sedikit 20 juta. Kalau pemiliknya menuntut ganti rugi tambahan, bisa sampai 50 juta. Menurut ibu, siapa yang akan bayar? Suasana seketika berubah. Bisik-bisik menjadi lebih keras. Wanita tadi wajahnya memucat, menarik anaknya lebih dekat, jangan menakut-nakuti, tidak mungkin semahal itu. Aku tidak berdebat, hanya berkata, kalau tidak percaya, nanti kalau pemiliknya turun, silakan tanya sendiri. Baru saja selesai bicara, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Tidak perlu tunggu nanti. Aku berbalik, seorang pria melangkah mendekat, posturnya tinggi, mengenakan jaket gelap, tatapannya tenang tapi tajam. Ia berhenti di samping mobil, melihat goresan itu, lalu menyentuhnya pelan seolah memastikan. Tanpa perlu diperkenalkan, aku tahu, inilah pemilik mobil itu. Bu Ratna dan yang lainnya menatapnya dengan canggung. Paman mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya dan maju. Pak, maaf, anak kecil tidak sengaja. Mohon dimaklumi, kami akan. Pria itu mengangkat kepala, matanya menatapku sejenak, lalu beralih pada paman. Maklum itu urusan nanti. Sekarang kita bicara tanggung jawab. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Aku yang berdiri di dekatnya bisa merasakan perubahan suasana. Segalanya perlahan bergeser dari sekadar pertengkaran keluarga menjadi masalah hukum yang tak seorang pun dari mereka siap hadapi. Bu Ratna menoleh padaku, suaranya mulai bergetar. Kirana, kamu bicara. Kamu kenal orang ini, kan? Jelaskan padanya. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa emosi apapun. Saya tidak kenal. Tapi saya tahu ini bukan masalah sepele, dan bukan sesuatu yang bisa saya bantu. Bu Ratna terdiam membeku. Sementara aku berdiri di tengah semua itu, tiba-tiba sadar bahwa lingkaran setan yang pernah menjeratku kini telah terlepas. Masalah-masalah ini, mulai hari ini, bukan lagi milikku. Tapi aku juga tahu, ini barulah permulaan. Pria yang berdiri di samping mobil tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, tetapi keheningannya justru membuat suasana menjadi lebih tegang daripada bentakan manapun. Ia menunduk untuk melihat goresan itu sekali lagi, mengusap pelan satu garis panjang di bodi mobil, lalu berdiri tegak. Matanya menyapu setiap orang dengan sangat tenang, namun sangat jelas, seolah sedang menilai situasi. Paman mulai kehilangan kesabaran, tetapi masih mencoba untuk menjaga nada suaranya tetap damai. Pak, ini masalah kecil saja, anak-anak iseng. Bapak sebut saja harganya, kami akan ganti rugi. Tapi jangan dibuat rumit, kita ini kan bertetangga. Pria itu menatapnya, matanya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Bertetangga, saya tidak kenal siapapun di sini. Kalimat itu membuat paman terdiam, sementara Bu Ratna menoleh ke arahku dengan tatapan penuh curiga, seolah-olah ia sedang mencoba menghubungkan sesuatu yang tidak ia pahami. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku berdiri diam, mengamati pemandangan di depanku seperti orang luar. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku sudah terlalu sering berada dalam situasi serupa, hanya saja kali ini aku bukan lagi orang yang harus menyelesaikannya. Pria itu mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, suaranya rendah namun tegas. Saya di apartemen Blok A, mobil saya dirusak. Tolong panggilkan petugas keamanan dan buatkan laporan. Kalimat sederhana itu cukup untuk membuat seluruh kelompok menjadi panik. Wanita yang anaknya baru saja menggores mobil itu langsung ketakutan. Mas, jangan dibesar-besarkan. Anak saya tidak tahu apa-apa. Kami minta maaf. Kami akan ganti. Pria itu tidak menatapnya, hanya berkata, ganti rugi itu sesuai aturan, bukan selesai dengan permintaan maaf. Aku melihat Bu Ratna mulai gemetar. Ia menarik tanganku, suaranya merendah, untuk pertama kalinya tidak lagi bernada memerintah. Kirana, tolong bantu ibu bicara. Kalau masalah ini dibesar-besarkan, dari mana mereka punya uang untuk ganti? Kamu punya kenalan kan? Tolonglah. Aku menatapnya sangat lama. Di matanya, aku melihat kekhawatiran yang tulus. Sayangnya, kekhawatiran itu bukan untukku,
melainkan untuk konsekuensi yang akan ia hadapi, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sudah saya bilang, saya tidak kenal dia. Dan kalaupun kenal, saya tidak punya alasan untuk ikut campur. Bu Ratna menatapku seolah tidak percaya. Kamu tega membiarkan keluargamu seperti ini? Aku menggeleng pelan. Keluarga bukanlah alasan untuk berbuat salah lalu memaksa orang lain menanggung akibatnya. Ia melepaskan tanganku, mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehabisan kata-kata. Tepat pada saat itu, petugas keamanan dan seorang polisi dari polsek setempat datang. Pria tadi menunjukkan ponselnya kepada mereka, menunjuk goresan di mobil, lalu mengucapkan beberapa kalimat singkat. Polisi itu mengangguk, lalu menoleh ke kelompok Bu Ratna. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang menjawab. Semua mata tertuju pada anak kecil yang bersembunyi di belakang ibunya. Wanita itu memegang erat tangan anaknya, suaranya bergetar. Anak saya, Pak, dia iseng. Tidak sengaja. Polisi itu menatapnya dengan tenang. Tidak sengaja tetap harus bertanggung jawab. Ibu adalah walinya, ibu yang harus menyelesaikannya. Paman mulai kehilangan kendali. Cuma goresan saja kok dibuat repot begini? Kalian mempersulit orang kecil ya? Polisi itu menoleh padanya, tatapannya menjadi serius. Bapak jangan bicara seperti itu. Ini adalah properti milik orang lain. Setiap kerugian harus diganti sesuai aturan. Jika tidak ada kesepakatan, kami akan membuat laporan dan memprosesnya secara hukum. Suasana menjadi semakin berat. Bisik-bisik dari para tetangga yang menonton semakin menambah ketegangan. Aku berdiri di luar kerumunan itu, menyaksikan semuanya dengan hati yang tenang. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku tahu inilah harga yang harus mereka bayar atas tindakan mereka. Bagas saat itu baru saja berlari turun. Ia berdiri di sampingku, melihat pemandangan di depannya, wajahnya memucat, "Ada apa ini?" Aku menjawab singkat, "Keponakanmu menggores mobil orang." Bagas tertegun, lalu menoleh ke arah ibu dan pamannya dengan tatapan panik. "Bu, kenapa bisa begini?" Bu Ratna dengan kesal menjawab, "Masih tanya ibu. Kamu cari cara untuk menyelesaikannya." Bagas menoleh ke pria pemilik mobil, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Pak, saya minta maaf, kami akan bertanggung jawab. Boleh kami tahu perkiraan biaya perbaikannya?" Pria itu menatap Bagas, sekilas ada penilaian di matanya. Biaya pastinya akan ditentukan oleh bengkel resmi, tapi dengan kerusakan seperti ini, tidak kurang dari 25 juta. Jika harus mengecat ulang seluruh panel dan lapisan dasarnya, bisa lebih dari 50 juta. Bagas seolah-olah baru saja dipukul. Ia mundur selangkah. "Lebih dari 50 juta? Paman langsung naik pitam. Anda jangan mengada-ada. Goresan begitu saja lebih dari 50 juta. Anda mau memeras kami?" Pria itu tidak berubah ekspresi. "Anda bisa bawa mobil ini ke bengkel manapun untuk diperiksa. Saya tidak memaksa. Tapi jika Anda tidak mau, kita selesaikan secara hukum. Nanti biayanya bukan hanya perbaikan mobil." Kalimat itu membuat paman terdiam. Bu Ratna menoleh pada Bagas. Suaranya nyaris memohon. "Bagas, kamu punya uang? Bantu pamanmu sekali ini." Bagas berdiri di sana, benar-benar bingung. Aku menatapnya, tidak merasa kasihan, juga tidak marah. Aku hanya melihat sebuah kebenaran yang sangat jelas. Ini adalah pertama kalinya ia harus menghadapi sendiri akibat dari keputusan-keputusan yang selama ini selalu ia biarkan orang lain tanggung. Aku berbalik, tidak ingin lagi berada di sana. Saat aku baru berjalan beberapa langkah, suara pria itu terdengar dari belakang, sangat pelan namun cukup untuk kudengar. "Kirana." Aku tertegun, bukan karena namaku, tetapi karena cara ia memanggilnya, seolah-olah ia sudah mengenalku sejak lama. Aku berbalik menatapnya. Tatapan matanya kini tidak lagi sedingin sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat aneh, seperti sebuah keakraban yang tersembunyi. "Saya perlu bicara sebentar dengan Anda." Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Bagas yang berdiri di sampingku langsung bertanya, "Kamu kenal dia?" Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan ke arah pria itu, meninggalkan di belakangku keributan yang belum juga usai. Di dalam hatiku, sebuah perasaan samar mulai muncul. Bukan kekhawatiran, bukan juga ketakutan, melainkan sebuah firasat bahwa cerita ini tidak akan berhenti di sini. Dan mungkin, pria di hadapanku ini bukan sekadar pemilik mobil yang tergores. Aku berdiri berhadapan dengan pria itu. Jarak kami hanya sekitar 1 lengan, tetapi rasanya seperti terpisah sangat jauh. Bukan karena ruang, melainkan karena di dalam hatiku saat ini, ada sesuatu yang perlahan-lahan ditarik kembali ke masa lalu, ke hal-hal yang telah kucoba lupakan selama bertahun-tahun. Ia menatapku sangat lama, tatapannya tenang, tidak terburu-buru,
seolah-olah sedang menungguku menyadari sesuatu yang aku sendiri belum berani sebut namanya. Kirana, sudah lama tidak bertemu. Suaranya yang berat terdengar begitu akrab, hingga membuat jantungku sedikit berdetak tak beraturan. Aku menatap lurus ke arahnya, mencoba tetap tenang, tetapi tanganku tanpa sadar meremas tali tasku. "Anda siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Sudut bibirnya sedikit terangkat, bukan senyuman, melainkan seperti seseorang yang sudah menduga pertanyaan itu. Benar-benar tidak ingat? Aku mengamatinya lebih teliti. Hidungnya mancung, matanya tajam, postur tubuhnya tinggi. Semuanya terasa sangat asing, namun ada sesuatu yang sangat akrab hingga terasa aneh, seperti kenangan yang tertutup debu, yang jika disentuh sedikit saja akan pecah. Aku belum sempat mengatakan apa-apa ketika dari belakang suara Bu Ratna kembali terdengar, panik dan tergesa-gesa. "Bagas, kamu diam saja di situ, sudah selesai bicaranya, mereka minta ganti rugi, kamu punya uang tidak? Kalau tidak punya, bilang sama istrimu. Dia sudah jual rumah, uangnya semua dia yang pegang, dia yang harus tanggung jawab." Bagas menoleh padaku, matanya penuh permohonan. "Kirana, tolong." Aku tidak berbalik, aku hanya berdiri di sana menatap pria di depanku, seolah-olah semua suara di belakangku terpisah dariku. Ia menghela napas pelan, lalu berkata sangat lambat, "Anda tidak perlu langsung ingat. Tapi masalah di sana, apa Anda akan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri?" Pertanyaan itu membawaku kembali ke kenyataan. Aku menoleh ke arah kelompok itu. Bu Ratna sedang menarik-narik lengan Bagas, paman berdebat dengan polisi. Wanita tadi memeluk anaknya sambil menangis, sementara para tetangga yang menonton semakin banyak. Pemandangan kacau yang akrab, hanya saja kali ini aku tidak lagi berada di pusatnya. Aku berbalik menatapnya. "Itu masalah mereka." Ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabannya. "Benar, tapi Anda tahu mereka tidak akan menyelesaikannya sendiri. Pada akhirnya, mereka akan tetap menyeret Anda." Aku terdiam. Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Ia menatapku sejenak lagi, lalu berkata, "Anda ingin mengakhiri ini dengan cepat?" Aku sedikit mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menoleh ke arah mobilnya di mana polisi sedang mencatat, lalu kembali menatapku. "Anda turun ke sini bukan untuk menonton kan? Anda turun untuk mengakhirinya." Aku tertegun. Kalimat itu seolah-olah menyentuh tepat apa yang ada di pikiranku. Aku turun bukan karena kasihan pada mereka, bukan juga karena ingin membantu, melainkan karena aku ingin mengakhiri semuanya sekali, dan untuk selamanya. Aku mengangguk sangat pelan. Ia menatapku, matanya sedikit lebih dalam. "Kalau begitu, lakukan dengan cara Anda. Tapi harus tegas." Aku tidak bertanya lagi. Aku berbalik dan berjalan lurus ke arah kerumunan yang ribut itu. Bagas melihatku mendekat, langsung melepaskan tangan ibunya. "Kirana, tolong bantu aku bicara." Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Diam." Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya berhenti. Aku melangkah ke depan Bu Ratna, menatap lurus ke arahnya. "Ibu, saya katakan untuk terakhir kalinya. Masalah ini, saya tidak akan ikut campur." Bu Ratna melotot. "Kamu tidak ikut campur, lalu siapa? Ini keluargamu." Aku menggeleng. "Bukan. Ini keluarga ibu, dan ini tanggung jawab ibu." Kalimat itu seperti sebuah tamparan. Bu Ratna terdiam. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Paman langsung menyela. "Anak ini, bicaramu tidak sopan. Saya ini paman suamimu." Aku menoleh padanya, suaraku tenang. "Paman adalah paman Mas Bagas, bukan paman saya." Suasana seolah membeku. Tidak ada yang menyangka aku akan bicara seterus terang itu. Bagas dari belakang memanggil pelan, "Kirana." Aku tidak menoleh. Aku menatap polisi itu dan berkata dengan jelas, "Pak, silakan proses sesuai aturan. Siapa yang menyebabkan kerugian, dia yang bertanggung jawab. Tidak ada hubungannya dengan saya." Polisi itu mengangguk. "Kalau begitu, kami akan proses sesuai prosedur." Wanita tadi langsung panik dan menarik tanganku. "Mbak, jangan bilang begitu. Tolong bantu kami, Mbak. Kami tidak punya uang." Aku menatapnya, mataku tidak lagi selembut dulu. "Saat anak ibu menggores mobil, apa ibu memikirkan soal uang?" Ia terdiam. Air matanya jatuh, tetapi aku tidak lagi goyah. Bu Ratna tiba-tiba menangis, suaranya parau. "Kirana, ibu mohon, bantu ibu kali ini saja, ibu tahu ibu salah." Aku berdiri diam. Ini adalah pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu padaku. Sayangnya, itu datang terlalu terlambat. Saya sudah terlalu sering membantu ibu. Kali ini, saya tidak akan membantu lagi. Ia jatuh terduduk, menangis dengan keras. Pemandangan itu membuat banyak orang di sekitar berbisik-bisik,
tetapi aku tidak lagi menatapnya. Aku menoleh ke pria tadi, Anda mau proses seperti apa? Silakan. Ia menatapku, matanya tidak lagi terasa asing. Anda yakin? Aku mengangguk. Yakin. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menoleh ke polisi dan berbicara singkat. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, suaranya rendah namun jelas, setiap kata-katanya tegas. Aku berdiri di sana, merasa seolah-olah segalanya perlahan-lahan lepas dari kendaliku, namun sama sekali tidak khawatir. Karena kali ini, aku tidak kehilangan apa-apa. Bagas berdiri di sampingku, suaranya sangat lirih. Kirana, kamu benar-benar sudah berubah. Aku menatapnya. Bukan. Aku hanya kembali menjadi diriku sendiri. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengerti, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menarikku kembali. Angin pagi berhembus, membawa sedikit sisa dingin malam. Aku menarik napas dalam-dalam, untuk pertama kalinya merasa begitu lega. Tetapi aku tahu cerita ini belum berakhir. Karena pria di hadapanku, yang baru saja memanggil namaku dengan akrab, yang membuatku merasa tidak bisa menganggapnya remeh, masih belum mengatakan semua yang ingin ia katakan. Dan aku punya firasat, bagian selanjutnya adalah yang benar-benar akan mengubah segalanya. Pria yang berdiri di samping mobil, setelah selesai menelepon, tidak lagi berbicara dengan siapapun. Ia hanya mundur selangkah, mengambil posisi yang cukup untuk mengamati seluruh kejadian. Matanya tenang, namun tidak lengah, seperti seseorang yang terbiasa menangani situasi rumit tanpa perlu meninggikan suara. Aku berdiri agak jauh darinya, tidak mendekat, juga tidak menghindar. Aku hanya diam mengamati. Karena di dalam hatiku saat ini ada perasaan yang sangat aneh, antara akrab dan asing, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, tapi aku belum siap. Di sisi lain, polisi sudah mulai membuat laporan. Paman berdiri di sampingnya, wajahnya merah padam, terus-menerus menjelaskan. Kadang bilang anak kecil tidak mengerti, kadang bilang keluarga sedang susah. Nada bicaranya naik turun, antara keras dan lunak, tapi semakin banyak bicara, semakin terlihat kepanikannya. Wanita tadi memeluk anaknya, menangis sambil menenangkan, tapi matanya sesekali masih melirik ke arahku, seolah berharap aku akan berubah pikiran, seolah satu kalimat dariku bisa menyelesaikan segalanya. Sementara Bu Ratna berdiri di samping Bagas, memegang erat tangannya, menangis sambil menyalahkan. Tapi suaranya tidak lagi berwibawa seperti dulu, hanya tersisa kepanikan seseorang yang untuk pertama kalinya tidak bisa mengendalikan situasi sesuai keinginannya. Bagas, kamu bicara. Bilang sama dia, minta dia bicara pada orang itu, jangan sampai jadi begini. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatapku, matanya penuh pertentangan, seolah mencoba menemukan kembali kekuatan yang dulu ia pikir ia miliki. Kekuatan untuk membuatku luluh, tapi kali ini, tatapannya tidak lagi yakin, hanya tersisa keraguan. Kirana. Panggilnya sangat pelan. Aku menoleh padanya, tidak marah, tidak sedih, hanya sangat tenang. Kamu tidak perlu memanggilku lagi. Masalah ini, selesaikan sendiri. Ia terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar, memanggil namaku tak lagi punya arti yang sama. Tepat saat itu, pria tadi melangkah mendekatiku. Ia tidak ikut campur dalam perdebatan, hanya berdiri di sampingku dan berkata pelan, cukup untuk kudengar. Kalau sudah memutuskan, jangan menoleh ke belakang. Aku menoleh padanya. Matanya kini tidak lagi jauh, ada sesuatu yang sangat dalam di sana, seolah ia mengerti diriku lebih dari yang kusangka. Aku tidak akan menoleh. Ia mengangguk, seolah sudah menunggu jawaban itu. Di sisi lain, polisi, setelah selesai mencatat, berkata dengan jelas, saat ini, pihak yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab atas perbaikan. Kedua pihak bisa bernegosiasi soal biaya, jika tidak ada kesepakatan, akan kami proses sesuai aturan. Silakan tanda tangan di sini. Paman mengambil lembar laporan itu, tangannya gemetar saat membaca. Lalu ia menoleh. Bagas, kamu yang tanda tangan. Kamu laki-laki di keluarga ini, kamu yang maju. Bagas menatap kertas itu, lalu menatap ibu dan pamannya. Akhirnya, matanya berhenti padaku. Aku tidak lagi menatapnya. Aku tahu, kali ini ia harus memutuskan sendiri. Ia menarik napas, mengambil pena, tapi tangannya masih gemetar. Berapa? Berapa biayanya agar masalah ini selesai? Tanyanya dengan suara serak. Pria tadi menjawab dengan lugas. Sudah saya katakan, minimal 25 juta, bisa lebih. Tapi jika kalian kooperatif, saya tidak akan mempersulit. Angka itu membuat mereka semua terdiam. 25 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, apalagi mereka baru saja datang ke kota dengan niat menumpang, tanpa persiapan finansial. Bu Ratna memegang erat tangan Bagas, suaranya tercekat. Bagas,
coba lihat di rekeningmu sisa berapa, bantu pamanmu sekali ini. Bagas memejamkan mata seolah sedang menghitung, lalu membukanya dan menatap pria tadi. Bisakah kami bayar sebagian dulu, sisanya dicicil? Pria itu menggeleng. Tidak, hanya satu kata, tapi tegas. Suasana kembali menegang. Paman mulai kesal. Anda ini memojokkan orang. Siapa yang punya uang sebanyak itu sekarang? Pria itu menatapnya, matanya tak berubah. Kalau tidak punya uang, seharusnya tidak merusak barang orang lain. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris harga diri paman. Ia terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri di samping, mendengar semuanya, tapi hatiku tak lagi bergeming. Dulu, aku pasti akan merasa bersalah, akan mencari cara membantu, akan mencari jalan keluar demi menjaga keharmonisan. Tapi hari ini, aku hanya melihat satu hal dengan jelas. Jika aku terus maju, lingkaran setan ini tidak akan pernah berakhir. Pria tadi menoleh padaku, suaranya merendah. Anda bisa pergi sekarang, sisanya tidak perlu Anda saksikan lagi. Aku menatapnya. Anda yakin? Ia mengangguk, yakin, dan sebaiknya Anda tidak terlibat lebih jauh. Aku mengerti maksudnya. Aku mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Bagas melihatku pergi, langsung memanggil. Kirana, kamu mau kemana? Aku tidak menoleh. Ke tempat yang seharusnya. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa ini bukan ucapan dalam kemarahan, melainkan sebuah pilihan yang telah diputuskan. Aku melangkah melewati gerbang, keluar dari kompleks apartemen tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, suara pertengkaran masih terdengar. Tangisan Bu Ratna, kemarahan paman, usaha Bagas untuk menjelaskan, semuanya bercampur menjadi satu suara bising yang akrab ku dengar selama bertahun-tahun. Tapi kali ini, aku tidak lagi berada di dalamnya. Aku berjalan perlahan, menikmati setiap langkahku di jalanan pagi yang masih sepi. Sinar matahari mulai terasa, menyinari aspal dan menciptakan berkas-berkas cahaya pucat. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa dadaku begitu ringan, seolah baru saja meletakkan beban berat yang telah kupikul terlalu lama. Namun belum jauh aku berjalan, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Tidak cepat, tidak terburu-buru, tapi pasti. Kirana. Aku berhenti. Suara itu baru saja kudengar, tapi kali ini tidak lagi terasa asing. Aku berbalik. Pria itu berdiri beberapa langkah di belakangku, matanya menatap lurus, tidak menghindar. Kita perlu bicara. Aku menatapnya, diam sejenak, lalu mengangguk. Baik. Aku tahu pembicaraan ini tidak akan sederhana. Dan mungkin, ini akan membuka bagian lain dari cerita yang tidak pernah kupikirkan. Karena ada orang-orang yang muncul di saat yang tepat, bukan karena kebetulan. Dan aku punya firasat, dia adalah salah satunya. Aku berhenti di tengah jalan yang masih sepi, berbalik menghadap pria di belakangku. Jarak di antara kami tidak jauh, tapi rasanya seperti berdiri di dua titik waktu yang berbeda dalam hidup. Ia melangkah sedikit lebih dekat, berhenti pada jarak yang sopan, matanya masih mempertahankan ketenangan yang sama, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku tidak bisa menganggapnya enteng. Anda tidak bertanya lagi siapa saya? Tanyanya. Suaranya datar, sangat terkendali. Aku menatapnya. Di dalam benakku, berbagai gambaran acak melintas, tetapi belum ada yang bisa kurangkai menjadi sebuah nama yang jelas. Saya merasa pernah bertemu Anda, kataku jujur. Ia tersenyum tipis, senyum yang sangat samar namun memiliki kesan seolah ia sudah lama menunggu kalimat ini. Bukan pernah bertemu, kita pernah sangat dekat. Kalimat itu membuatku tertegun. Sebuah ingatan di benakku mulai bergetar, tetapi masih kabur. Saya tidak suka berbelit-belit, kataku pelan, katakan saja langsung. Ia menatapku cukup lama, lalu berkata, kamu benar-benar sudah melupakanku, Kirana? Caranya memanggil namaku, bukan dengan nada formal, melainkan dengan keakraban yang intim, membuat jantungku berdetak tak beraturan. Aku mengamatinya lebih dalam, menatap matanya, dan tiba-tiba sebuah nama muncul di benakku, begitu cepat hingga nyaris tak tertangkap. Rendra? Ia tidak langsung menjawab, tetapi tatapan matanya sudah memberikan jawaban. Aku terdiam sejenak, lalu seluruh tubuhku seolah ditarik kembali ke masa lalu. Rendra, nama yang telah kucoba lupakan, bukan karena benci, melainkan karena tidak ingin mengingat. Dulu, sebelum aku menikah, saat aku masih menjadi seseorang yang punya pilihan, Rendra pernah hadir dalam hidupku. Tidak berisik, tidak berlebihan, tetapi cukup dalam untuk meninggalkan jejak. Ia tidak seperti Bagas. Ia tidak banyak mengucapkan kata-kata manis, tidak menunjukkan perasaan dengan cara yang mudah dikenali. Tetapi ia selalu ada di sana, diam-diam, stabil seperti sebuah sandaran. Aku pernah berdiri di antara dua pilihan. Di satu sisi Bagas,
yang antusias dan hangat, membuatku merasa dicintai dengan cara yang jelas. Di sisi lain Rendra, yang pendiam dan rasional, tetapi memberiku rasa aman yang sulit dijelaskan. Pada akhirnya, aku memilih Bagas. Bukan karena Rendra tidak cukup baik, tetapi karena kupikir hidup lebih membutuhkan emosi daripada kepastian. Sekarang, berdiri di hadapannya, aku baru sadar ada pilihan-pilihan yang setelah dilewati, tidak bisa diulang, tetapi juga tidak bisa dianggap tak pernah ada. Kenapa? Kenapa kamu bisa di sini? Tanyaku dengan suara lirih. Rendra tidak langsung menjawab. Ia menatapku, matanya tidak lagi berjarak, melainkan membawa sesuatu yang sangat nyata. Saya yang membeli rumahmu. Kalimat itu membuatku tertegun. Kamu, pembelinya? Ia mengangguk. Benar. Aku terdiam. Di dalam kepalaku, semua kepingan mulai tersambung. Dari proses penjualan rumah yang begitu cepat, pembeli yang tidak menampakkan diri, hingga kemunculannya di saat dan tempat yang tepat. Kamu tahu itu rumahku? Tanyaku. Tahu, jawabnya lugas. Kenapa? Rendra menatapku sejenak, lalu berkata sangat pelan. Karena saya tidak pernah melupakanmu. Kalimat itu, meskipun tidak keras, terasa begitu berat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bukan karena tidak mengerti, tetapi karena terlalu mengerti sehingga aku enggan menyentuhnya. Aku tidak menyangka akan seperti ini, kataku. Rendra menghela napas pelan. Saya juga tidak menyangka kamu akan hidup seperti itu. Aku tersenyum getir. Namanya juga hidup, tidak selalu sesuai rencana. Ia menatapku, matanya lebih dalam. Dulu kamu punya rencana yang lebih baik. Aku tidak menyangkal. Benar, tapi aku sudah memilih. Rendra mengangguk. Dan sekarang, kamu sedang memperbaiki pilihan itu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Keheningan menyelimuti kami. Tidak canggung, tetapi juga tidak nyaman. Seperti dua orang yang pernah saling memahami, tetapi sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Rendra yang memecah keheningan. Kamu mau kemana sekarang? Pulang ke rumah orang tua. Setelah itu cari tempat tinggal baru. Ia mengangguk. Kamu sudah merencanakan semuanya. Aku tidak mau pasif lagi. Ia menatapku. Ada sedikit kelegaan di matanya. Setidaknya, kamu masih Kirana yang dulu. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau penyesalan. Aku tidak pernah berubah. Hanya saja, dulu aku tidak menggunakannya. Rendra tersenyum tipis. Saya tahu. Aku menatapnya, lalu mengajukan pertanyaan yang aku sendiri tidak yakin pantas ditanyakan. Kamu membeli rumah itu hanya karena tahu itu milikku? Ia tidak menghindar. Benar. Apa rencanamu? Jawabannya sangat sederhana. Belum kuputuskan. Tapi yang pasti, bukan untuk membiarkan orang lain tinggal di sana. Aku mengerti maksudnya. Aku juga mengerti, jika ia mau, ia bisa saja membuat keluarga Bagas berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Kamu tidak perlu melakukan itu, kataku. Saya melakukannya bukan untuk mereka, jawabnya. Saya melakukannya untukmu. Kalimat itu membuatku tak bisa berkata apa-apa lagi. Angin pagi berhembus, membawa kehangatan matahari. Aku berdiri di sana, menatap pria di hadapanku, pria yang pernah bisa kupilih, tetapi tidak kupilih. Rendra, panggilku pelan. Ya, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia menatapku sangat lama, lalu berkata, saya tahu, tapi kamu juga bukan orang yang mereka pikirkan. Aku mengerti apa yang ia maksud. Aku menarik napas, lalu berkata, terima kasih untuk kejadian tadi. Tapi masalahku, akan kuselesaikan sendiri. Ia tidak menolak, hanya mengangguk. Saya tidak akan ikut campur, tapi jika kamu butuh, saya ada di sini. Kalimat itu bukan janji, bukan juga tawaran, melainkan sebuah pernyataan sederhana. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Baik, kami tidak bicara apa-apa lagi. Aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini tidak berhenti. Di belakangku, Rendra tidak memanggil. Tapi aku tahu, cerita di antara kami belum selesai. Dan mungkin, bagian tersulitnya baru saja akan dimulai. Aku tidak menoleh ke belakang. Langkahku tetap mantap. Tapi hatiku tidak lagi setenang saat baru meninggalkan gerbang apartemen. Angin pagi sudah menghangat. Sinar matahari semakin nyata. Tapi di dalam benakku mulai muncul pikiran-pikiran yang sebelumnya belum sempat kuhadapi. Kemunculan Rendra bukanlah kebetulan. Dan keputusannya membeli rumahku semakin memperjelas itu. Aku paham betul. Dan aku juga paham bahwa apa yang baru saja kuputus di belakang sana belum tentu menjadi akhir cerita. Aku berjalan beberapa saat, lalu berhenti di tepi jalan untuk memesan taksi online menuju rumah orang tuaku. Sambil menunggu, tanpa sadar aku menatap kedua tanganku. Masih terasa sedikit dingin,
bukan karena cuaca, tapi karena semua yang baru saja terjadi. Aku tidak menyesal, tapi juga tidak bisa dibilang sepenuhnya lega, karena ada keputusan yang, meskipun benar, tetap membawa konsekuensinya sendiri. Taksi datang. Aku masuk dan menyebutkan alamat. Saat mobil mulai berjalan, aku menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata sejenak. Bayangan Bagas yang berdiri di tengah rumah kosong, bayangan Bu Ratna yang menangis di halaman, dan bayangan Rendra yang berdiri di samping mobilnya, semuanya silih berganti muncul dan tumpang tindih, membuat kepalaku terasa sedikit berat. Aku membuka mata, menatap keluar jendela. Kota mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja, para pedagang membuka lapak. Segalanya berjalan seperti biasa. Hanya hidupku yang baru saja berbelok ke arah yang berbeda. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan rumah orang tuaku. Aku turun, menarik koper, baru saja melangkah melewati gerbang, ibuku sudah membuka pintu. Mungkin beliau sudah menduga aku akan pulang. "Kirana, kamu pulang nak?" Suaranya tidak terkejut, hanya terdengar khawatir. Aku mengangguk, melangkah masuk. Ayahku keluar dari ruang tamu, menatapku sekilas, lalu menatap koper. "Sudah selesai?" Aku meletakkan koper, duduk di sofa, dan mengangguk pelan. "Iya ya, sudah pindahan." Ayahku tidak langsung bertanya lebih jauh. Beliau duduk di hadapanku, menuangkan segelas air, dan menyodorkannya padaku. "Minum dulu, baru cerita." Aku mengambil gelas itu, meneguknya seteguk. Tenggorokanku terasa lebih lega. Ibuku duduk di sampingku, tangannya menepuk lenganku pelan. "Ada masalah apa?" Aku tidak menutupi apapun. Aku ceritakan semuanya. Dari telepon jam 3 pagi, keputusan menjual rumah, kedatangan keluarga paman, hingga kekacauan di halaman apartemen, termasuk insiden mobil yang tergores. Aku bercerita dengan tenang, tidak menambah-nambahi, tidak juga menyembunyikan. Ibuku, setelah mendengar semuanya, menghela napas. Tangannya meremas lenganku lebih erat. "Kamu sudah cukup sabar selama 5 tahun ini." Sementara ayahku terdiam sejenak, lalu berkata, "Tindakanmu sudah benar." Aku mengangkat kepala menatapnya, bukan karena kaget, tapi karena aku tahu kalimat itu tidak mudah baginya. "Ayah tidak menyalahkanku?" Beliau menggeleng. "Menyalahkan apa? Rumah itu milikmu, hidup itu hidupmu. Kalau kamu sudah merasa cukup, kamu berhak berhenti. Ayah dan ibu tidak bisa hidup menggantikanmu." Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya merasa hatiku sedikit lebih tenang. Ibuku tiba-tiba bertanya, "Lalu Bagas, dia bilang apa?" Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, "Dia tidak bisa menahanku." Ibuku terdiam. Beliau mengerti arti kalimat itu. "Lalu, pria yang tadi kamu ceritakan itu?" Tanyanya lagi, suaranya sedikit ragu. Aku terdiam sejenak. "Rendra." Ibuku sedikit mengerutkan kening. "Rendra yang mana?" "Yang dulu pernah kuceritakan pada ibu." Ibuku menatapku, tatapannya sedikit berubah. "Anak itu?" Aku mengangguk. "Iya, dia yang membeli rumah kami." Ayahku saat itu baru angkat bicara, "Dia sekarang kerja apa?" "Punya usaha sendiri. Sepertinya cukup berhasil." Ayahku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh, tapi aku tahu apa yang sedang ia pikirkan. Ibuku menatapku lebih lama. "Kamu bertemu lagi dengannya? Bagaimana perasaanmu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku bertanya pada diriku sendiri, baru kemudian berkata, "Biasa saja, hanya tidak menyangka." Ibuku menghela napas pelan. Ada orang yang tidak muncul kembali secara kebetulan di saat yang tepat. Aku menatapnya. Ibu terlalu banyak berpikir. Beliau tidak membantah, hanya berkata lembut, "Ibu tidak menyuruhmu harus bagaimana, tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri." Aku mengerti maksudnya, tapi aku juga tahu saat ini aku belum siap memikirkan hal itu. Aku hanya ingin menata hidupku dulu. Ayahku mengangguk. "Benar, urusan lain nanti saja." Sesaat kemudian, ponselku bergetar. Aku melihatnya. "Bagas." Aku tidak mengangkatnya. Ibuku menatapku. "Tidak diangkat?" "Tidak, Bu." Ayahku berkata, "Kalau sudah memutuskan, bersikaplah tegas. Jangan berlarut-larut." Aku mengangguk, tapi ponsel itu terus bergetar. Bagas menelepon berulang kali. Akhirnya, aku mengangkatnya. "Halo." Suara Bagas di seberang sana terdengar serak. "Kirana, kamu di mana?" "Di rumah orang tuaku." Ia diam sejenak, lalu bicara cepat. "Di sini kacau sekali. Paman tidak mau tanda tangan, ibu terus menangis, dan mereka tidak punya uang untuk ganti rugi." Aku tidak memotongnya. Kubiarkan ia bicara sampai selesai. "Kamu bisa bantu sekali lagi? Aku mohon." Mendengar kalimat itu, hatiku tak bergeming. "Bagas, kamu masih belum mengerti?" "Bukan aku tidak bisa membantu, tapi aku tidak mau lagi." Ia terdiam.
Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Jadi, kita benar-benar sudah berakhir? Aku menatap gelas air di tanganku, suaraku sangat tenang. Kita sudah berakhir sejak lama. Hanya saja, baru hari ini kita mengucapkannya. Di seberang sana tak ada lagi suara. Aku menambahkan satu kalimat terakhir, selesaikan sendiri masalahmu. Ini urusanmu. Lalu aku menutup telepon. Aku meletakkan ponsel. Tidak merasa sepenuhnya lega, tapi juga tidak bertambah berat. Hanya sebuah perasaan yang tegas. Ibuku tidak bertanya lagi. Beliau hanya bangkit dan berjalan ke dapur. Ibu masakan sesuatu ya. Dari pagi pasti kamu belum makan. Aku mengangguk, bersandar di kursi. Ayahku duduk di hadapanku tanpa bicara, tapi kehadirannya membuatku merasa lebih baik. Di luar, matahari sudah lebih tinggi, hari baru telah dimulai, dan hidupku juga baru saja dimulai kembali. Siang itu berlalu lebih tenang dari yang kubayangkan. Tak ada lagi telepon dari Bagas, tak ada juga seorang pun dari keluarganya yang datang. Rumah orang tuaku begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar suara kipas angin di langit-langit dan suara ibuku di dapur. Sebuah kedamaian yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Namun, semakin sunyi, semakin terasa ruang-ruang kosong di hatiku. Seperti saat ombak surut, barulah terlihat jejak-jejak yang tadinya tertutup di atas pasir. Aku duduk di ruang tamu, di hadapanku ada teh yang dibuatkan ibu, tapi sudah dingin. Tanganku hanya menempel di gelas, mataku menatap halaman depan di mana sinar matahari jatuh membentuk bidang-bidang terang. Hatiku tidak sedih, tidak juga gembira, hanya sebuah keadaan yang aneh, seolah baru saja melewati badai besar. Segalanya telah berhenti, tapi sisa-sisanya masih terasa. Ayahku yang duduk di seberang sedang membaca koran, tapi aku tahu beliau tidak benar-benar membaca. Sesekali beliau mengangkat kepala, menatapku, lalu kembali menunduk, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Sesaat kemudian, beliau melipat korannya, meletakkannya di samping, dan menatapku lurus. Bagaimana rencanamu ke depan? Pertanyaan itu tidak mengejutkan, tapi membuatku harus benar-benar berpikir. Untuk sementara, aku akan cari tempat tinggal dekat kantor, lalu fokus lagi pada pekerjaan. Yang lain belum kupikirkan. Ayahku mengangguk, tidak membantah. Beliau hanya berkata pelan, tidak perlu terburu-buru. Tapi ada satu hal yang harus segera kamu selesaikan. Aku menatapnya. Apa itu, ya? Urus perceraian sampai tuntas. Aku diam beberapa detik, lalu mengangguk. Aku tahu. Berkasnya sudah kusiapkan. Ayahku menatapku, tatapannya sedikit lebih serius. Mempersiapkan itu satu hal, menghadapi itu hal lain. Apa kamu sudah siap? Aku tidak langsung menjawab. Aku bertanya pada diriku sendiri, lalu berkata, kurasa aku sudah siap. Ayahku tidak berkata apa-apa lagi, tapi tatapannya melembut, seolah beliau percaya padaku. Tepat saat itu, ponselku bergetar lagi. Aku melihatnya. Nomor tak dikenal. Aku sedikit ragu, tapi tetap mengangkatnya. Halo, Kirana, ini saya. Suara itu langsung kukenali. Rendra. Iya. Aku bangkit dan berjalan ke teras, agar ayah dan ibu tidak mendengar. Ada apa? Rendra tidak langsung bicara, seolah sedang menimbang kata-kata. Masalah di sana belum selesai. Aku sedikit mengerutkan kening. Maksudmu? Keluarga Bagas sedang bertengkar. Mereka tidak sepakat soal ganti rugi. Ada yang mau bayar, ada yang mau menunda, ada yang mau melimpahkan tanggung jawab pada Bagas. Aku tidak kaget. Aku sudah menduganya. Lalu, Bagas berada di tengah-tengah. Aku tersenyum getir. Dia sudah terbiasa. Rendra diam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi kali ini berbeda. Mereka mulai menyalahkannya. Aku sedikit tertegun. Menyalahkan apa? Menyalahkannya karena tidak bisa menahanmu. Menyalahkannya karena tidak bisa mengurus keluarga. Menyalahkannya karena membiarkan semua jadi begini. Aku tidak tahu harus merasa apa. Ada sedikit rasa getir, tapi juga ada rasa dingin. Itu urusannya. Saya tahu, kata Rendra. Saya hanya merasa kamu perlu tahu. Aku terdiam. Angin sepoi-sepoi meniup pot-pot bunga di teras. Lalu soal mobil? Tanyaku. Belum selesai. Tapi saya sudah meminta pihak asuransi untuk menanganinya. Jika mereka tidak membayar, akan diproses secara hukum. Aku menghela napas. Kamu tidak perlu sekeras itu. Bukan saya yang keras, jawab Rendra. Mereka yang tidak mau mengerti. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku tahu, jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan menengahi, akan mencoba membuat segalanya damai. Tapi sekarang, aku tak ingin lagi menjadi penengah. Tiba-tiba Rendra bertanya, kamu ada waktu? Aku sedikit terkejut. Untuk apa? Keluar sebentar. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan langsung. Aku ragu, bukan karena segan, tapi karena aku tahu pertemuan ini tidak akan sederhana. Sekarang, iya.
Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Aku melirik ke dalam rumah. Ibuku sedang membereskan piring, ayah masih duduk di sana, sesekali melirik ke arahku. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, baik, tapi hanya sebentar. Tidak akan lama. Saya ada di dekat sini. Aku menutup telepon, lalu masuk ke dalam. Bu, ya, aku keluar sebentar. Ibuku menatapku. Kemana? Bertemu teman. Beliau tidak bertanya lagi, hanya berkata, hati-hati di jalan. Aku mengangguk, mengambil tas, dan pergi. Rendra sudah menunggu tidak jauh dari rumahku, bersandar di mobilnya. Posturnya masih sama seperti tadi pagi, tenang, tidak terburu-buru, seolah ia terbiasa menunggu. Aku berjalan mendekat, berhenti di hadapannya. Kamu mau bicara apa? Rendra menatapku, tidak berbelit-belit. Aku ingin bertanya satu hal. Tanyakan saja. Ia menatap lurus ke mataku. Apa kamu menyesal? Pertanyaan itu datang begitu langsung, tanpa peringatan. Aku terdiam, tidak langsung menjawab. Menyesal soal apa? Karena memilih Bagas, bukan aku. Suasana di antara kami mendadak hening. Aku tidak menghindari tatapannya, tapi juga tidak mudah untuk menjawab. Kenapa kamu bertanya? Untuk tahu. Aku menghela napas, lalu berkata sangat pelan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata menyesal. Jika waktu bisa diulang, mungkin aku akan tetap memilih hal yang sama. Karena pada saat itu, aku adalah orang yang seperti itu. Rendra menatapku tanpa bicara. Aku melanjutkan. Aku tidak menyangkal. Aku salah di banyak hal. Tapi itu pilihanku, dan aku sudah menanggung akibatnya. Ia mengangguk, seolah mengerti. Lalu sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, bukan karena tekanan apapun. Rendra diam sejenak, lalu berkata, lalu, jika aku bilang aku masih menginginkanmu ada dalam hidupku, kalimat itu membuat jantungku sedikit bergetar. Aku menatapnya, tidak menghindar. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku tidak sedang melakukan apa-apa, katanya. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Aku menggeleng pelan. Rendra, aku baru saja keluar dari sebuah pernikahan. Aku tidak bisa langsung masuk ke hubungan lain. Ia tidak membantah, hanya mengangguk. Aku tidak butuh jawaban sekarang. Ia menatapku, di matanya tidak ada paksaan, hanya ada kesabaran. Aku hanya ingin kamu tahu, kali ini, aku tidak akan menyerah semudah dulu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Ada kata-kata yang jika dilanjutkan hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Sebaiknya kita berhenti di sini, kataku. Rendra mengangguk. Baik, tapi aku akan tetap ada di sini. Aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini aku tidak merasa berat, tapi juga tidak sepenuhnya ringan. Hanya sebuah perasaan sedang melangkah ke sebuah fase baru yang belum ku ketahui akan berakhir di mana. Di belakangku, Rendra tidak memanggil. Tapi aku tahu, cerita ini belum ditutup. Epilog. Aku kembali ke rumah dalam keadaan yang lebih hening daripada saat pergi. Bukan karena perbincangan dengan Rendra membuatku bingung, justru sebaliknya, ketenangannya membuatku harus lebih banyak berpikir. Seolah-olah ada sebuah jalan baru yang terbuka di hadapanku, tetapi aku tahu jika aku melangkahinya, aku tidak akan bisa kembali ke titik yang lama. Aku tidak takut perubahan. Hanya saja setelah semua yang baru saja kulewati, aku tidak ingin terburu-buru menempatkan diriku dalam pilihan lain ketika hatiku belum benar-benar seimbang. Ibuku melihatku pulang, hanya melirik sekilas, tidak langsung bertanya. Mungkin beliau menduga ini bukan pertemuan biasa. Aku duduk di sofa, meneguk segelas air, mataku menatap ke ruang kosong di depanku. Pikiranku masih terngiang pertanyaan Rendra tadi. Apa kamu menyesal? Aku sudah menjawabnya, tetapi pertanyaan itu tidak berhenti di sana. Ia tetap ada di benakku, seperti sebuah cermin yang merefleksikan diriku, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk lebih memahami apa yang telah kulalui. Ayahku keluar, menatapku sejenak, lalu bertanya pelan, sudah bertemu orang itu? Aku mengangguk. Iya ya. Beliau duduk, tidak bertanya lebih dalam, hanya berkata, orang itu tidak sederhana. Aku sedikit mengangkat kepala menatapnya. Aku tahu itu bagus, tapi tahu saja tidak cukup, kata ayah pelan. Yang penting adalah apakah kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Aku mengerti maksud ayah. Bukan beliau menentang Rendra, melainkan beliau mengingatkanku. Setelah semuanya, yang terpenting tetaplah diriku sendiri. Aku tidak akan terburu-buru, ya, kataku. Ayahku mengangguk. Itu sudah cukup. Sore itu, aku menghabiskan waktu merapikan beberapa dokumen untuk persiapan mengajukan gugatan cerai secara resmi. Aku sudah menyiapkannya sejak lama, tetapi hari ini, saat aku meninjau kembali setiap lembar kertas, setiap angka, setiap klausul, aku baru benar-benar merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar niat,
melainkan sesuatu yang akan benar-benar terjadi. Aku membaca kembali bagian pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Semuanya jelas, tidak ada sengketa, tidak ada yang ambigu. Mungkin bagi banyak orang, sebuah pernikahan yang berakhir dengan baris-baris kalimat seperti ini terasa dingin, tetapi bagiku, inilah satu-satunya cara agar segalanya tidak berlarut-larut. Menjelang malam, ponselku bergetar. Kali ini aku tidak perlu melihat pun sudah bisa menebak siapa, tetapi saat aku melihatnya, aku tetap terdiam sejenak. Bagas, aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Halo. Suara Bagas tidak lagi tergesa-gesa seperti sebelumnya, tetapi terdengar lebih berat. Kirana, bisa kita bertemu sebentar? Aku tidak langsung menjawab. Ada apa? Aku ingin bicara untuk terakhir kalinya. Aku menatap keluar jendela. Sinar matahari sudah lembut, udara tidak lagi panas. Sebagian dari diriku ingin menolak, tetapi sebagian lagi mengerti bahwa ada hal-hal yang jika tidak dibicarakan dengan tuntas akan terus membayangi. Di mana? Tanyaku. Kafe dekat rumahmu yang dulu, tempat kita sering ke sana. Aku diam sejenak, lalu berkata, baik, setengah jam lagi. Aku menutup telepon, bangkit, dan mengambil jaket. Ibuku menatapku, mau kemana lagi, nak? Bertemu Bagas. Beliau tidak melarang, hanya berkata, pergi dan cepat pulang. Aku mengangguk. Kafe itu masih sama seperti dulu, tidak banyak berubah. Aku datang lebih dulu, memilih sudut yang familiar, duduk, dan memesan minuman. Tempat ini, dulu aku dan Bagas sering duduk di sini, saat senang, saat marah, saat merencanakan masa depan. Tetapi hari ini, duduk di sini, aku tidak lagi merasakan keakraban, hanya terasa seperti berada di sebuah tempat yang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Bagas datang sekitar 10 menit kemudian. Ia masuk, melihat sekeliling, lalu menemukanku. Tatapannya saat melihatku sedikit ragu, tidak lagi sealami dulu. Ia duduk di seberangku. Sudah lama menunggu? Tidak. Ia mengangguk, tetapi tidak tahu harus berkata apa lagi. Sesaat kemudian, ia baru angkat bicara. Aku sudah menandatangani suratnya. Aku sedikit terkejut, tetapi tidak menunjukkannya. Oh, ya, besok bisa diajukan. Iya, aku mengangguk. Baik. Suasana kembali hening. Bagas menatapku, lalu berkata, Kirana, aku tahu mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Aku tidak memotongnya. Tapi aku tetap ingin bilang, aku tidak pernah menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Aku menatapnya, suaraku sangat tenang. Kamu tidak menyangka, tapi tetap saja terjadi. Ia menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Aku salah, aku tahu. Kamu tidak menyangkal. Kamu sudah salah sejak lama, bukan baru sekarang. Ia mengangguk, suaranya serak. Aku tahu. Tapi saat itu aku berpikir, asal sabar sedikit, semuanya akan baik-baik saja. Aku tersenyum getir. Kamu yang berpikir sabar, tapi memaksaku yang menjalaninya. Bagas tidak membantah. Ia tahu aku benar. Aku tidak bisa menahanmu, katanya lirih. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat dengan jelas ketidakberdayaan di matanya. Bukan kamu tidak bisa menahanku, kamu tidak mau. Ia mengangkat kepala. Bukan begitu. Aku memotongnya. Jika kamu benar-benar ingin menahanku, kamu akan membelaku sejak awal. Bagas tak bisa berkata apa-apa lagi. Ada kebenaran yang setelah diucapkan, tak bisa lagi disangkal. Sesaat kemudian, ia bertanya, pria yang tadi pagi itu, siapa? Aku menatapnya, tidak menghindar. Teman lama. Hanya itu? Tanyanya, suaranya sedikit tegang. Hanya itu. Ia menatapku seolah mencari sesuatu yang lain, tetapi pada akhirnya hanya menghela napas. Aku sudah tidak punya hak untuk bertanya lagi. Aku tidak menjawab. Setelah ini, kamu bagaimana? Tanyanya lagi. Aku akan menjalani hidupku, kataku. Dan kamu? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam percakapan ini, suaraku tidak lagi dingin, hanya sederhana dan jelas. Kamu juga harus menjalani hidupmu. Tapi kali ini, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Bagas mengangguk, seolah sudah menerima. Kami tidak banyak bicara lagi. Minuman di meja perlahan habis, waktu berlalu, tetapi tak ada yang mencoba memperpanjangnya. Saat berdiri, Bagas mengucapkan kalimat terakhir. Kirana, terima kasih, karena pernah ada di sisiku. Aku menatapnya, mengangguk pelan. Iya, bukan pengampunan, bukan juga penyesalan. Hanya sebuah penutup. Aku meninggalkan kafe, melangkah keluar. Langit sudah benar-benar gelap, lampu jalan menyala, cahaya kuning membentang di aspal. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa hatiku sedikit lebih ringan. Di belakangku, Bagas tidak memanggil. Dan aku tahu,
Kali ini, benar-benar sudah berakhir. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya, tetapi langkah kakiku terasa jauh lebih ringan. Bukan karena aku baru saja selesai bicara dengan Bagas, melainkan karena aku tahu aku telah menutup sebuah pintu yang selama bertahun-tahun selalu kubiarkan terbuka, selalu berharap suatu hari nanti akan tertutup dengan sendirinya. Ternyata, ada pintu-pintu yang jika tidak kita tutup sendiri, akan selamanya bergoyang di tiup angin, tidak membiarkan kita maju, tidak juga membiarkan kita kembali. Ibuku masih menyalakan lampu ruang tamu, sedang menonton televisi. Melihatku masuk, beliau hanya melirik sekilas, tidak banyak bertanya, hanya berkata pelan, "Sudah makan, Nak?" "Sudah, Bu." Beliau mengangguk, lalu kembali menatap layar. Tapi aku tahu beliau memperhatikanku, hanya tidak ingin membuatku tidak nyaman. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, duduk di tepi ranjang, melepas sepatu, lalu merebahkan diri, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku tidak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran yang tumpang tindih. Tidak lagi harus menghitung pengeluaran bulan ini, tidak lagi harus menimbang kata-kata agar tidak menyinggung siapapun, tidak lagi harus menahan diri dari hal-hal yang jelas tidak masuk akal hanya karena dua kata. Demi keluarga, semua itu telah kuletakkan. Ponselku tergeletak di samping, sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Keheningan yang dulu mungkin membuatku merasa hampa, saat ini justru terasa seperti jeda yang kubutuhkan untuk lebih bisa mendengar diriku sendiri. Aku teringat kejadian pagi itu, dari telepon jam 3 pagi, kekacauan di halaman apartemen, hingga pertemuan kembali dengan Rendra. Semuanya terjadi begitu cepat, jika tidak direnungkan, aku akan mengira baru saja melewati sebuah mimpi. Tapi tidak, setiap detailnya nyata, setiap keputusannya nyata. Aku bukan menjadi kuat dalam semalam. Aku hanya seseorang yang sudah cukup lama menderita hingga tahu kapan harus berhenti. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit belum terlalu terang, udara masih sejuk. Aku keluar ke teras, duduk di kursi yang biasa, memegang cangkir teh buatan ibu, menyesapnya. Rasa pahit yang ringan menyebar di mulut, terasa menenangkan. Ayahku keluar tak lama kemudian, duduk di sampingku. "Hari ini mau mengurus berkasnya?" "Iya, Yah." "Ayah mau menemaniku?" Aku menatapnya, lalu mengangguk. "Iya." Kami tidak banyak bicara di perjalanan, tapi aku tidak merasa sendirian. Terkadang, hanya dengan ditemani seseorang, tanpa perlu berkata apa-apa, sudah cukup. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Saat aku membubuhkan tanda tangan di dokumen terakhir, tanganku tidak gemetar, hatiku tidak ciut. Aku hanya merasakan sebuah kejelasan, seperti saat menyelesaikan sebuah pekerjaan yang telah dipersiapkan sejak lama. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, aku berhenti sejenak, menatap langit. Matahari sudah tinggi, cerah, tidak lagi redup seperti pagi hari. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Selesai. Ayahku yang berdiri di samping menepuk bahuku pelan. "Iya, selesai." Hanya dua kata, tetapi terasa seperti titik akhir dari sebuah babak kehidupan. Hari-hari berikutnya, hidupku perlahan kembali normal. Aku menemukan sebuah apartemen kecil di dekat kantor, tidak besar tapi rapi dan tenang. Aku menata segalanya sendiri, dari meja kerja, tempat tidur, hingga pot-pot tanaman kecil di dekat jendela. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang mengubah keinginanku. Semuanya sesuai dengan caraku. Aku kembali bekerja. Pekerjaannya masih sama, tapi suasana hatiku berbeda. Aku lebih fokus, lebih tegas, dan tidak lagi membiarkan masalah luar memengaruhiku. Sesekali ibuku menelepon menanyakan kabar. Ayahku lebih pendiam, tetapi setiap kali bertemu, beliau akan menatapku sedikit lebih lama, seolah memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Sedangkan Bagas, setelah pertemuan di kafe itu, ia tidak pernah menghubungiku lagi. Kudengar ia pindah kembali ke rumah Bu Ratna. Pekerjaannya masih sama, tetapi tekanannya lebih besar, karena utang yang harus ditanggung keluarganya setelah kejadian hari itu tidaklah sedikit. Aku tidak bertanya, juga tidak ingin tahu detailnya, karena itu bukan lagi bagian dari hidupku. Suatu sore saat aku sedang bekerja, ponselku bergetar. Aku melihatnya, nama Rendra. Aku berhenti sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo. Sedang sibuk?" "Lumayan. Ada apa?" "Tidak ada yang penting. Aku hanya ingin bertanya, apa kamu sudah baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu membuatku tersenyum tipis. "Sudah. Benarkah? Aku tidak punya alasan untuk tidak baik-baik saja." Rendra diam sejenak, lalu berkata, "Baguslah." Aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela yang disinari cahaya sore. "Kamu sendiri?" "Aku masih sama. Pekerjaan, hidup."
tidak banyak berubah. Oh, hening sejenak di antara kami. Rendra melanjutkan, suaranya lebih pelan. Kirana, aku tidak akan memaksamu, tapi aku tetap memegang kata-kataku. Aku mengerti apa yang ia maksud. Aku tahu. Dan aku tetap di sini. Aku tidak langsung menjawab. Menatap jauh ke sinar matahari yang mulai meredup. Rendra. Ya. Aku tidak menjanjikan apapun. Aku tidak butuh janjimu. Aku tersenyum tipis. Kamu masih sama seperti dulu. Dan kamu, katanya, kamu juga masih sama. Mungkin sedikit berbeda. Berbeda bagaimana? Aku berpikir sejenak, lalu berkata, aku tahu apa yang kubutuhkan, dan apa yang tidak. Rendra tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu ia mengerti. Panggilan itu berakhir, tidak lama, tidak juga terburu-buru. Tidak ada pernyataan cinta, tidak ada janji, hanya ada dua orang yang berdiri di dua sisi sebuah jalan baru, tahu bahwa mungkin mereka akan berjalan bersama, tapi tidak perlu melangkah sekarang juga. Malam itu, aku pulang ke apartemenku, membuka pintu, menyalakan lampu, ruangan kecil itu terasa hangat. Aku meletakkan tas, berjalan ke balkon, menatap ke bawah, lalu lintas masih ramai, orang-orang masih berlalu lalang. Hidup tidak berhenti untuk siapapun. Aku bersandar di pagar, menarik napas dalam-dalam. Ada hal-hal yang pernah kupikir tak mungkin kulepaskan, ternyata pada suatu titik bisa kulepaskan dengan begitu ringan. Ada orang yang pernah kupikir adalah duniaku, ternyata pada akhirnya hanya bagian dari sebuah perjalanan. Dan ada juga orang yang pernah kulewatkan, bukan untuk disesali, melainkan untuk memahami bahwa jika ada kesempatan lagi, aku akan memilih dengan cara yang berbeda. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tidak tahu kemana aku dan Rendra akan melangkah. Tapi satu hal yang ku tahu, kali ini, aku tidak akan kehilangan diriku lagi. Aku berbalik, masuk, dan menutup pintu. Satu bab telah berakhir, bab yang lain baru saja dimulai. Setelah semuanya berlalu, yang tersisa bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan apa yang telah kita pelajari dari semua itu. Ada orang yang keluar dari sebuah masalah dengan kepahitan, tetapi ada juga yang memilih untuk menyimpan pelajaran agar bisa hidup lebih pelan, berpikir lebih dalam, dan menghargai apa yang benar-benar berarti. Dalam hidup, hal yang tersulit bukanlah menelan kerugian, melainkan tahu kapan harus berhenti. Mengalah adalah sifat yang baik, tetapi jika terus-menerus mengalah tanpa batas, kebaikan itu justru menjadi alasan bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh. Menjaga kebaikan itu sulit, menjaga kebaikan tanpa membiarkan diri sendiri terluka jauh lebih sulit. Oleh karena itu, melindungi diri sendiri juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk kembali, tetapi tidak cukup hanya dengan berada di bawah satu atap. Sebuah rumah yang sejati harus memiliki rasa hormat, suara yang didengar, dan pemahaman antara suami istri, antara orang tua dan anak. Seorang anak harus memikirkan orang tuanya, tetapi orang tua juga perlu memahami kehidupan pribadi anaknya. Tidak ada yang berhak menggunakan nama keluarga untuk memaksa orang lain berkorban tanpa syarat, dan rasa kemanusiaan terkadang justru terlihat dari hal-hal yang sangat kecil. Sebuah kata yang tepat waktu, sebuah tindakan yang memikirkan orang lain, atau sekadar tidak mempersulit sesama saat tidak perlu. Hidup ini sudah penuh tekanan, jika setiap orang tahu cara menjaga sedikit kebaikan, segalanya akan terasa jauh lebih ringan. Pada akhirnya, apa yang kita bawa seumur hidup bukanlah apa yang telah hilang, melainkan cara kita menghadapinya. Ada yang memilih untuk menyalahkan, ada yang memilih untuk melepaskan. Tetapi hanya ketika kita bisa melepaskan, hati akan menjadi ringan, dan langkah akan menjadi mantap. Bukan berarti melupakan segalanya, melainkan menerima dan terus berjalan. Setiap orang punya jalannya masing-masing, tidak ada yang bisa hidup menggantikan orang lain. Tetapi selama kita hidup dengan jujur, tahu sopan santun, dan tahu menjaga hubungan baik, tak peduli bagaimana hidup berputar, kita tidak akan pernah kehilangan nilai diri kita sendiri, dan itulah yang paling berharga untuk dijaga,